Amin. Silakan duduk saudara kasih. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, izinkan saya bertanya, apakah ada di antara kita yang baru pertama kali hadir bersama-sama dengan kami beribadah di tempat ini? Baik di sebelah kiri atau di kanan saya, kalau ada yang baru pertama kali, bisa angkat tangan dan berdiri. Silakan Bapak Ibu berdiri, yang di belakang sana ada. Ya, sebelah kiri, sebelah kanan, silakan berdiri. Lalu tolong pengurus, kiri, kanan, depan, belakang. Sangat banyak sekali belakang ya. Baik, akan ada satu formulir yang akan diberikan kepada saudara-saudara, form warna biru, tolong diisi sehingga informasi-informasi ibadah yang ada nanti akan disampaikan kepada tiap saudara-saudara. Baik saudaraku, nah hari ini perlu saudara ketahui minggu keempat. Nah di gereja di Jemaat Antioquia, minggu pertama, kedua dan ketiga kita adalah khotbah eksposisi. Jadi ekspositori begitu ya. Nah sementara tahun ini kita menggali kitab Yohanes. Pada minggu keempat itu adalah apa yang disebut sebagai minggu seminar. Hari ini, yaitu minggu keempat, kita akan seminar. Jadi nanti saudara bisa tanya jawab. Dan minggu yang kelima adalah minggu KKR, begitu ya. Jadi kebaktian kebangunan rohani, di mana orang boleh diingatkan akan tugas panggilannya sebagai orang percaya. Karena moto gereja adalah misioner dan kritis ya, dalam memasuki dan menjawab tantangan di dalam milenium ketiga ini. Karena itu ada bina wilayah. Lalu pada September atau Sabtu ini ya, Sabtu ini kita sudah membuka ABC, Antioquia Bible Course begitu ya. Saya harus sudah ambil bagian belajar dan terus kita melengkapi diri untuk bisa menjawab tantangan zaman. Baik, hari ini kita akan membicarakan tentang memberi. Nah kita akan melihat bagaimana sebetulnya atau apa yang dibicarakan Alkitab tentang memberi supaya kita tidak menjadi salah di dalam hidup kita, tetapi mengerjakan dengan tepat apa yang Tuhan mau. Argumentasi Alkitab harus menjadi alasan satu-satunya dalam kita mengerjakan sesuatu, sehingga kita mengerjakan tepat seperti apa yang Tuhan mau, dan itu bisa menyenangkan hati Tuhan. Kita akan lihat saudara yang kekasih bagaimana alasan untuk memberi. Ya, saya minta slide-nya. Ya, apa sebetulnya menjadi alasan orang Kristen untuk memberi? Ya. Yang pertama saudara, alasan untuk memberi karena memang itu merupakan perintah Tuhan. Berilah kepadamu akan diberi, begitu ya. Lalu dikatakan kalimat itu yang terakhir seperti diguncang-guncangkan lalu padat begitu. Nah lalu orang berpikir selalu konotasinya kepada uang akan tambah banyak. Nanti kita akan lihat apakah seperti itu yang dikasih Tuhan. Nah kalau kita mengetahui Tuhan yang memerintahkan kepada kita untuk memberi, itu sudah diatur sebetulnya di dalam perjanjian lama terus bergerak sampai perjanjian baru, sehingga muncul berbagai hal yang memberikan indikasi yang sangat kental supaya kita memberi di dalam hidup kita. Kenapa kita memberi? Yang kedua, karena kita sudah menerima apapun dari Tuhan. Sehingga apa yang kita punya adalah punya Tuhan yang Tuhan taruh pada kita. Itu sebab kita harus memberi. Karena Tuhan tidak pernah memberi untuk kita berhenti buat kita. Sehingga istilah diberi untuk memberi, diberkati untuk memberkati menjadi suatu istilah yang sangat penting untuk kita mengerti dengan utuh. Kita sudah menerima dari Tuhan, itu sebab kita memberi. Jadi kita memberi bukan supaya kita menerima dari Tuhan. Itu kesalahan. Kita memberi karena sudah menerima dari Tuhan, bukan memberi supaya menerima dari Tuhan. Jadi jangan pernah berhitung dan kong kali kong di dalam kita memberikan persembahan. Kasih segini, tak dapat segini. Itu penghinaan. Ya, karena Tuhan tidak butuh uang kita. Ya, pengelolaan organisasi gereja yang membutuhkannya. Tuhan itu tidak kaya karena persembahan kita, juga tidak miskin karena kita tidak memberi, karena Dia sumber berkat. Malah sebuah penghinaan kalau kita menganggap dengan persembahan kita, pekerjaan Tuhan akan kemudian bisa selesai. Ya, yang unik justru adalah Tuhan mau melibatkan kita, memakai kita dalam menjalankan tugas yang dipercayakan kepada kita. Itu yang unik. Mestinya Tuhan tidak usah pakai kita, tapi Dia pakai. Itu yang menarik. Sehingga keterlibatan kita dipahami dalam satu prasoposisi yang tepat begitu. Yang ketiga, alasan memberi karena memang harta atau uang yang kita punya diberi oleh Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan, sehingga itu bisa dipakai untuk kemuliaan nama Dia. Untuk apa yang bisa kita lakukan, kita kerjakan di dalam hidup kita. Jadi kita memberi untuk memuliakan nama Tuhan. Nah ini yang harus kita pahami betul-betul, yang harus kita mengerti sungguh-sungguh apa arti pemberian kita, sehingga dengan apa yang kita beri Tuhan dipermuliakan, bukan supaya kita dipermuliakan, bukan supaya kita disanjung dan dihormati orang, tidak. Ini menyangkut supaya Tuhan dipermuliakan. Nah, alasan yang keempat adalah mengapa kita memberi? Kita memberi demi harta surgawi.
kalau kita mengajarkan kepada kita, harta disimpan di dalam dunia ini ngengat akan memakannya, tapi simpan di surga itu akan abadi luar biasa. Apa yang dimaksud dengan simpan di surga? Maka pada cerita lain, Yesus menceritakan tentang persahabatan dengan Mamon. Taruhlah persahabatanmu, ikat persahabatanmu dengan Mamon yang tidak abadi ini, supaya kamu bisa mendapat kemah abadi. Artinya, uang yang bersifat sementara pakai baik-baik untuk supaya investasi di surga. Nah, itu namanya menyimpan di surga, menabung di surga, yaitu dengan berbuat baik lewat harta benda, memberikan kepada banyak orang. Tetapi itu tidak sama dengan karena memberi itulah kita masuk surga. Karena masuk surga kita memberi, dan dengan memberi terbukti bahwa kita memang orang yang mewarisi surga itu. Jadi hal ini mesti dipandang dengan kerangka yang ketat sekali. Ya, jadi supaya kita ngerti baik-baik, jangan sampai salah paham. Bukan karena memberi kita ke surga, tapi karena Tuhan sudah memberi, maka kita memberi. Dengan memberi terbukti kita memang milik surga. Itu loh. Nah, itu jadi identitas kita. Ya, itu menjadi warna kita. Itu sebab kita nggak berhitung uang datangnya dari Dia. Apa yang mau kita hitung? Ya, itu datang dari Dia, mesti dikembalikan kepada Dia untuk kemuliaan dan kemuliaan nama Dia. Nah, jadi saudara, alasan-alasan untuk memberi harus dipahami dalam 4 prinsip ini. Ya, menjadi suatu hal yang penting ketika kita memberi. Jadi ingat, kita memberi bukan karena kita mau memberi. Tidak. Kita memberi karena memang Tuhan yang perintahkan. Jadi bukan suka-suka saudara mau kasih apa kasih gitu ya. Tapi nanti memberi pun harus diperhatikan. Ada juga cara memberi. Nah, itu yang diajarkan Alkitab juga pada kita. Sekarang kita akan melihat yang kedua adalah tujuan memberi. Ya, apa tujuan memberi? Untuk apa pemberian itu? Maka kita mengatur sedemikian rupa. Tujuan memberi pertama adalah untuk rumah Tuhan, supaya pelayanan itu berjalan. Ini kepentingannya kita, bukan Tuhan. Tolong hati-hati. Ya, supaya kita yang dilibatkan dalam pelayanan bisa menjalankan tugas pelayanan kita. Tuhan marah kepada orang Israel sesudah pulang dari pembuangan. Orang Israel anteng-anteng aja. Lalu mereka membangun rumah mereka, membangun tempat tinggal mereka, serbawah, dan habis waktu mereka memikirkan untuk mereka. Tuhan marah. Kenapa Tuhan marah? Tuhan marah dan berteriak kepada mereka, kau membangun rumahmu, tetapi rumahku engkau biarkan kosong. Tuhan murka. Jadi Tuhan tidak mau rumahnya diabaikan, sementara kita membangun rumah kita. Kita selalu punya alasan banyak karena sedang urus ini, urus itu, jadi pelayanan kita abaikan. Saya akan mengatakan adalah orang yang paling menyedihkan ketika kamu punya satu pikiran atau proyek, nah, mau beli ini, beli itu, lalu akhirnya kamu kekurangan. Itu bahaya sekali. Jangan sampai terganggu. Ya, ini mesti kita pikirkan baik-baik. Sehingga di dalam hal begini kita mesti kudu hati-hati untuk mengatur sesuatu. Jangan sampai kemudian terhambat dan terhalang. Pekerjaan-pekerjaan yang perlu untuk kita pikirkan tadi. Yang kedua, kenapa memberi itu? Tujuannya apa? Yang kedua adalah tujuannya untuk hamba Tuhan, supaya ada kesejahteraan. Alkitab mengatur sedemikian rupa aturan main, sehingga Paulus berkata, Rasul berhak atas pemberitaan firman Tuhan. Ya, kepada orang Korintus saya suka pada waktu Paulus mengatakan apa? Untuk melayani kalian, aku merampok jemaat yang lain. Istilah merampok jemaat yang lain adalah karena jemaat lain membiayai Paulus untuk pergi ke tempat lain. Ya, lalu dia menegur banyak sekali orang-orang di Korintus karena rupanya terjadi di sana namanya guru-guru rasul-rasul palsu yang muncul. Dan Paulus bilang rasul palsu itu banyak sekali karena iblis pun bisa seperti malaikat terang. Mereka bawa nama, mereka bawa segudang surat undangan, bilang ini loh kami hebat luar biasa, gitu ya. Lalu mereka menjual ide-ide, cerita-cerita supaya orang dapat kasih sama mereka. Ini kejahatan. Kita harus hati-hati, kita tidak boleh seperti itu. Kita mesti menyadari betul-betul apa yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Ya, sehingga dengan demikian ada satu kehati-hatian bagi kita di dalam kita, jangan sampai kita salah melangkah. Jadi itu untuk hamba Tuhan, supaya ada kesejahteraan. Tapi kesejahteraan tidak sama dengan tumpukan dan kelimpahan. Ini harus dimengerti. Ya, sehingga misalnya hamba Tuhan itu tidak artinya hamba Tuhan tidak boleh miskin, hamba Tuhan harus kaya, jangan kalah sama bankir. Itu mah gila namanya. Bukan itu, tetapi hamba Tuhan jangan sampai linglung lah. Sejahtera itu artinya ya hamba Tuhan itu kalau mau pergi ada mobil yang bisa dia pakai, begitu ya. Kemudian kalau dia anak-anak sekolah ada biaya untuk membiayai, just it. Rumah yang layak untuk dia tinggal, begitu saja enough. Ya, itu sudah cukup. Jadi tidak diajarkan untuk kita berlebih-lebihan. Karena sebetulnya jika kalau seorang hamba Tuhan berlebihan,
banyak punya dia, berarti terjadi penumpukan. Itu berarti juga pasti hamba Tuhan ini kurang suka memberi. Maka dia punya banyak. Mestinya kekayaan itu adalah karena banyak memberi, bukan banyak memiliki. Ya, itu yang harus kita pahami sama-sama. Jadi harus ada suatu kehati-hatian, ya, yang mesti kita sikapi dengan baik-baik supaya jangan sampai kita salah tadi. Yang ketiga, itu juga untuk jemaat diajarkan di dalam Korintus supaya ada keseimbangan. Sehingga dengan demikian ada satu keseimbangan, yang miskin tidak menjadi terlalu miskin, yang kaya tidak menjadi terlalu kaya. Semangat bangsa Indonesia untuk mempersempit jurang kekayaan kemiskinan itu masih jadi semangat, mestinya sudah jadi jiwanya orang Kristen. Mestinya orang Kristen bisa mengaktualisasi. Ya. Itu sebab saya mau mobilisasi gerakan kita bikin sekolah lewat MIPA itu ke desa, bukan di kota. Ya. Karena ternyata banyak sekali kantong-kantong Kristen yang terabaikan. Ini gimana tanggung jawab siapa? Ya orang kota dong. Kan begitu. Tapi di kota kita bikin tablet reformata dijual. Mau untung, yes, supaya untungnya bisa lagi kirim ke sana. Walaupun sampai sekarang belum untung-untung juga. Tidak tahu kapan. Ya. Tapi supaya pure, saya tidak bisnis, maka saya tidak dapat gaji dari reformata. Karena kalau saya dapat gaji, nanti saya tidak original lagi. Sebetulnya saya melayani pakai reformata atau bikin reformata untuk menyenangkan saya. Nah ini tipis-tipis bedanya, sehingga ini dibikin untuk apa nih? Menyenangkan Tuhan atau jalan saya collect money. Nggak gampang ya? Nggak gampang. Jadi ini yang mesti kita gumuli baik-baik, kita pikirkan baik-baik supaya kita jangan salah lagi. Sehingga ada sebuah keseimbangan, bukan yang kaya memberi sehingga jadi miskin, yang miskin jadi kaya. Balance. Nah ini yang kemudian dikembangkan dan ide yang sangat diperhatikan oleh Karl Marx pada waktu dia memikirkan sosialisme yang dia kembangkan. Apa yang kita kenal dengan komunis, yang sebetulnya berarti komunitas. Menarik ya? Sehingga falsafah yang dikembangkan oleh Karl Marx adalah apa? Sama rasa, sama rata. Balance. Itu idenya kita biasa sekali. Cuma kesalahan Karl Marx yang paling fatal adalah dia membuang Tuhan dari semangat itu. Itu kesalahan dia. Sehingga sosialisme jadi ateis, itu yang repot. Bapak belur semua. Nah karena itu kalau kita belajar ya, memperhatikan Alkitab, lihat realita hidup seluruh dunia ini, you akan dapat jawaban dari Alkitab. Sayang ya, orang menggali Alkitab menurut saya kadang-kadang kita terlalu miskin, sehingga cuma satu aspek yang kita lihat. Padahal seluruh dunia mengambil ide dari Alkitab. Kapitalisme itu Alkitab ya. Cuma diismekan kapitalnya, itu yang jadi masalah. Tuhan bertanggung jawab atas miliknya. Itu kan Alkitab diatur sedemikian rupa, dikelola. Bagaimana seorang hamba, bagaimana atas. Tetapi kapital tidak boleh diismekan menjadi kapitalisme. Capital itu adalah alat yang dipertanggungjawabkan, ada majikan, ada semua. Sistem is oke kok. Maka orang bilang kapitalisme datang dari barat. Akhirnya diidentikan ke Kristen. No. Istilah kapital di dalam pengertian sistem yang memang itu yang kita bilang. Tapi diismekan kapitalnya, itu kesalahan. Tuhan sendiri sudah mengatakan kan, kau harus memilih kepada siapa yang kau mengabdi, Tuhan atau Mammon, bukan Beelzebul. Hebat tuh itu Alkitab. Alkitab sudah memprediksi jauh uang akan jadi Tuhan. Sekarang banyak orang tidak percaya setan. Saya tidak percaya setan apa? Tidak percaya dukun, tapi percaya uang. Tidak diperbudak setan, tapi diperbudak uang. Ironis ya. Nah gereja pun semangatnya sudah jadi semangat diperbudak uang, sehingga mengharapkan imbalan dari pemberian kan begitu. Nanti kita akan lihat betapa kengerian. Nah menciptakan ada keseimbangan itu penting. Maka kita mesti melihat mana tempat-tempat yang perlu diisi, dilatih, waduh demikian rupa. Maka itu sebab kalau sebagai gereja seumur-umur kita nggak pernah menyelesaikan pekerjaan kita. Dukung sini satu, sana belum kan ya? Sana belum, sana belum. Nggak mungkin. Itu sebab saya agak bingung ketika satu gereja mengatakan akhirnya kita menggapai semua tujuan kita. Karena hanya bisa bangun gedungnya. Wah silakan kita. Berhenti pergumulannya. Gawat sekali itu. Sampai mati kita nggak akan pernah berhenti pergumulan kita. Kalau berhenti kita sudah bukan Kristen lagi. Itu saja. Karena tidak mungkin anak Tuhan yang dicintai Tuhan, yang hidup dalam pergumulan serius, merasa sudah selesai pergumulan di dunia. Tak mungkin. Selama kita di dunia, pertandingan akan terus terjadi. Sampai surga baru semua finish. Jadi tidak mungkin hidup kita tanpa kegelisahan karena pergumulan. Tidak mungkin hidup kita tanpa kesulitan karena pergumulan. Niat baik kita bisa dicurigai banyak orang. Orang bisa ini itu segala macam ya. Nanti
jadi mesti baik-baik. Sehingga di dalam konteks memberi tadi, mari kita mulai memikirkan satu tujuan untuk menciptakan satu sistem yang menarik di dalam kehidupan kita. Ya, yang berikut itu adalah bagaimana kita memberi. Ada syaratnya, ada, saudara. Syarat-syarat di dalam memberi itu ternyata ditetapkan dan diperhatikan juga oleh Alkitab. Pertama, kita mesti memberi dengan rasa syukur. Syukur Tuhan untuk berkat-Mu, itu sebab aku memberi. Ingat pada waktu kita memberi, itu satu, karena kita sudah menerima. Maka memberi adalah sebuah kehormatan. Siapa kita bisa-bisanya ngasih uang untuk pekerjaan bagi Tuhan? Emangnya kita apaan? Tapi Tuhan kasih. Thanks Lord. Jadi itulah orang yang bersyukur. Aku terima berkat, nih aku berikan. Rasa syukur yang sangat mendalam pada diri dia. Lalu dia memberikan itu juga dengan sukarela. Karena sebuah kesadaran pada diri dia. Dia melakukan itu karena relasi dia dengan Tuhan. Kesadaran yang penuh pada diri dia. Dan dia selalu merasakan sebuah kegelisahan kalau dia tidak memberi. Itu sebab dia memberi dengan kesukarelaan itu. Untuk mewujudkan rasa syukurnya. Ya. Makanya yang ketiga, Alkitab selalu menekankan itu. Jangan pernah memberi dengan paksaan. Jadi saudara jangan memberi hanya karena termakan retorika sang pengkhotbah. Wah, khotbahnya begitu luar biasa. Wah, harus mengasihi gitu ya. Tapi sesudah ngasih nyesel. Kenapa ngasih tadi? Beberapa KKR terjadi keributan. Saya nggak mau sebut, tapi itu terjadi di Semarang. KKR bla 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 bla, selesai. Wah, suami istri ribut hampir divorce. Kenapa? Karena istrinya ikut kebaktian. Lalu berjanji mempersembahkan rumahnya. Dia bawalah sertifikat ini dikasih ke gereja. Belakangan suaminya tahu, ngamuk lah. Rupanya suaminya nggak tahu. Tapi jawabannya sederhana sekali. Ya bagaimana saya mau kasih tahu suami saya, Pak? Suami saya belum dalam Tuhan. Lebih gila lagi kan? Sudah tahu suami belum dalam Tuhan, sertifikat main kasih aja. Ya ngamuk suaminya. Gereja maling, gereja pencuri, dia ngamuk. Mana mungkin sih kita memberi timbul keributan? Omong kosong itu. Jangan memberi hanya karena retorika pengkhotbah lalu emosi. Lalu rasa pikir sudah main Tuhan. Akhirnya bilang, apa yang kau berikan? Berikan jam tanganmu, cincinmu. Lalu kakak gerbuk cincin kumpul semua. Satu waktu, seorang begitu luar biasa kasih itu merah delima yang mahal sekali. Saya sudah kasih. Tidak lama lagi jalan-jalan ketemu istri Pak Pendeta. Ngobrol-ngobrol, matanya melek truk. Ternyata batu yang pernah dipersembahkan dipakai sama si istri pendeta. Cuma ganti ringnya saja. Karena batu itu spesial, udah banyak. Jadi gampang kan ngenalin. Oh, batu mahal ratusan juta. Loh, hanya ngomong-ngomong sana, datang ke pendeta ini gimana? Pendeta gampang lagi jawabnya. Ya sudah. Kalau ibu keberatan begitu, oke, harganya berapa? Saya bayar. Bilang. Lalu orang bilang, akhirnya dibayar sih Pak. Saya bilang, saya makin bingung lagi. Saya bilang, kenapa? Dari mana waktu pendeta bayar? Itu makin bingung lagi saya. Cincinnya dia pakai, duitnya pun dia tilep. Lalu duit yang tilep ini lah buat bayar batu cincin itu. Gendeng kan? Tapi orang bisa bilang, akhirnya dibalikin sih. Goblok gitu. Ya kita ini memang super bodoh kalau sudah rohani. Maka banyak orang mentertawakan orang-orang Kristen. Maaf ya. Dan kadang-kadang orang Kristen pakai logika. Wah, Kristen tuh ngumpulin duit tak karu-karuan. Itu yayasan Buddha Suci ya. Nolong orang banyak. Hebat ya? Kadang-kadang saya malu. Satu dokter cerita sama saya, aduh Pak Bingman, saya dengar seminar Bapak, saya jadi malu. Kenapa? Kemarin saya dipanggil sama Yayasan Buddha Suci, suruh operasi satu orang Islam, anaknya sama orang tuanya. Anaknya itu sumbing, pada itu kasusnya jadi dia sulit sekali untuk berkata-kata, anak perempuan, ya, dan sudah minder sekali dengan itu, dibawa akhirnya, ya, lalu dioperasi dan beres. Terus papanya sendiri, saya lupa sakit apa, tetapi dua orang itu menghabiskan kira-kira 500 juta. 400 sampai 500 juta dengan biaya segala macam itu. Dibiayain sama Yayasan Buddha Suci. Yang bikin dia malu apa? Akhirnya orang ini bilang, wah, terima kasih dokter baik sekali. Oke ya, karena dokter sudah tolong operasi dengan harga yang spesial. Tapi dia ngomong lagi Buddha Suci, terima kasih saya sudah dibiayai. Waktu dia ngomong gitu Pak, hati saya terpukul. Memang saya nolong dia tapi terima uang. Yang gak terima uang Buddha Suci. Yang operasi pendeta Kristen. Gila gak? Saya bilang, waktu lo pulang lo berdoanya apa? Ampun Tuhan saya malu. Bagus deh. Saya pikir kamu berdoa, Tuhan terima kasih dapat proyek. Jahat betul. Tapi berapa jahatnya kita? Pikir baik-baik. Seringkali kita dapat untuk diri kita, tidak pernah mau memberi apa-apa. Kita jahat dalam diri kita.
semua dengan kesadaran, bukan karena paksaan. Kita juga memberi dengan tepat. Itu juga perlu hati-hati. Bersuka cita dulu ya. Sehingga memberi itu mendatangkan kesukacitaan yang luar biasa. Nanti kita akan lihat di dalam paradoks memberi itu begitu uniknya. Maka orang yang suka memberi itu orang yang bahagia. Suka cita dia senang. Aku boleh memberikan apa yang Tuhan berikan. Aku boleh berterima kasih pada Tuhan. Saya ambil contoh. Kalau ada orang pernah menolong kita waktu kita susah, kita tak punya uang sama sekali, lalu ditolong sama dia. Akhirnya kita tertolong dan gara-gara dia kemudian kita berhasil menghasilkan uang. You pengen gak kasih hadiah untuk orang itu? Hah? Pengen. Kalau dia gak mau, kamu maksa apa enggak? Maksa. Please, kasih kesempatan, saya mau kasih. Jangan pakai Bapak. Pak, saya tahu Bapak gak butuh, tapi izinkan saya untuk memberi. Akhirnya terima dengan rasa sukacita, senang ngasih. Ya, itu orang memberi dengan sukacita luar biasa. Pada waktu saya pimpin satu seminar, jadi ya ngajar sekaligus seminar KKR, ya juga semacam kuliah umum lah di salah satu STT di di Kalimantan. Lalu guru-guru agama juga ikut karena itu memang merupakan satu seminar PAK begitu ya. Jadi pagi sampai sore seminar, malam KKR, seminar KKR. Nah sesudah KKR selesai, besoknya saya mau balik siang, pagi-pagi satu mahasiswa temuin saya. Pak, ya bisa ketemu bisa. Pak, saya nggak bisa ngomong sama Bapak. Saya pengen kata bisa nggak tahu ngomong apa. Ini ada hadiah Pak, terima saja. Dari saya Pak. Oh ya Pak, nanti aja Pak, jangan dibuka sekarang, nanti aja Pak. Kalau Bapak sampai Jakarta, Bapak baca. Lalu dia selesai, lalu saya lihat saudara, akhirnya saya ngerti. Kisahnya adalah menarik sekali. Jadi sesudah saya selesai khotbah, rupanya anak ini sedang dalam pergumulan, mau terus kuliah apa berhenti. Ya, nah saya khotbah malam itu begitu kerasnya dalam pengertian, saya bilang hanya penjahat yang meninggalkan panggilan. Tidak ada orang bisa meninggalkan panggilan melayani Tuhan. Oh dia rasa seperti ditampar habis-habisan. Ya. Lalu dia selesai dia putus, dia maju ke depan memang, tapi kan saya tidak ingat semua orang. Dia bilang dia maju ke depan, lalu kita berdoa, sudah selesai, dia pulang. Lalu dia cerita. Akhirnya saya tidak tahu malam itu dia nangis luar biasa di dalam kamarnya. Dia betul-betul bersyukur pada Tuhan, karena Tuhan sudah pakai bagi dia saya. Sehingga dia cari apa yang terbaik punya dia. Itu yang dikasih ke saya. Dasi saudara. Dasi itu belum pakai. Mungkin ada yang kasih dia dasi, dia sudah pikir-pikir satu waktu khotbah dia akan pakai dasi itu. Itu yang saya bisa bayangkan. Pak, ini yang saya punya yang terbaik. Saya nyimpen dasi itu lulus. Waduh, maaf ya buat saya sih banyak orang yang kasih saya dasi. Ya, nanti ada yang datang dari Jerman pergi jalan-jalan, ada yang ke Eropa, pasti banyak. Ada bawa ini, bawa itu gitu ya. Tapi sorry, itu jauh lebih mahal, lebih bagus. Tapi nilainya ya tidak seberapa dibandingkan dasi. Itu membuat saya wah, itu dasi kasar lah, artinya buatan biasa, tapi masih bagus. Saya terus membayangkan dengan imajinasi saya dasi yang dia tunggu-tunggu satu waktu dia akan pakai kalau dia lulus sekolah dan dia mulai khotbah. Dan dari situ yang diberikan pada saya. Dia senang setengah mati. Saya mulai membayangkan ketika orang menyadari Tuhan mengampuni saya, Tuhan memberkati saya, lalu saya bisa memberi. Masa ini hitung-hitungan akan memberi? Omong kosong kan ya? Tidak mungkin kita hitung-hitungan memberi pada Tuhan. Pasti kita memberi dengan sukacita. Ini malah kesempatan kita bisa memberi. Saya selalu bertanding dan bergumul dengan diri saya. Ya, maka saya tidak pernah mau belajar berhitung. Apa saja bisa saya lakukan, saya lakukan. Apa yang bisa kerjakan, kerjakan. Tuhan baik ya. Waktu saya kadang-kadang saya suka sharing sama saudara, habis di pamah, habis di nikah, nggak ada saya terima apa uang, nggak terima uang keluar uang ya. Kadang-kadang saya pikir capek ini. Ya. Jujur saja, kadang-kadang hati saya ini salah langkah apa itu sering sekali saya berpikir begitu. Manusiawi, enggak, mesti begini nih, tapi berat. Ya. Orang selalu mungkin melihat saya happy dan semua cukup, enggak juga. Tapi justru ketika saya mengalami kesulitan dan menipis, di situ saya melihat bagaimana Tuhan menolong saya. Makin saya belajar, untung saya pernah tipis dikasih tebal, untung saya tidak punya dikasih punya. Baru saya ngerti memberi itu indah. Ngapain saya lagi berhitung sama dia? Maka makin hari makin digumuli, banyak aspek, banyak cara. Ya, tadi pagi saya juga share kita bikin bina wilayah. Konsekuensinya, ya saya juga mesti turun lagi. Malam planning saya itu off, tapi karena ini bina wilayah saya jalan. Oke, saya mesti kemari. Terbuang lagi waktu dalam tanda petik tadi. Tapi saya percaya, masa iya sih Tuhan pelihara kita? Ya, dia punya
banyak cara untuk apa yang dilakukan. Maka itu bagi saya nice, ya. Jadi itu menimbulkan sukacita. Tapi memberi dengan tepat, artinya memberi dengan tepat adalah jangan memberi mutiara pada gading. Jangan kasih persembahan kepada gereja yang memperkaya diri. Jangan pernah memberi persembahan kepada pendeta yang kayanya luar biasa. Apalagi kalau pendeta itu ngomong, "Wah, saya saudara-saudara sudah saya lihat semua orang yang ngasih saya hidupnya luar biasa." Nah, sudah jangan kasih lagi sama dia. Penjahat itu sudah. Ngapain kau kasih orang seperti itu? Nggak usah. Saya tidak akan pernah mau mengatakan orang yang ngasih saya itu lalu diberkati Tuhan. Berarti saya cuma ngiming-ngiming orang lain supaya ngasih saya lagi. Ngapain? Rendah sekali. Itu bukan kita. Yang kasih kita itu Tuhan dengan caranya yang luar biasa. Ya. Nah, jadi di dalam pemahaman-pemahaman seperti inilah kita akan bergerak. Nah, ini yang kita lihat ya, slide berikutnya itu bagaimana menceritakan satu kesalahan kepada kita. Ya. Bagaimana orang memberi bersyarat. Ya. Memberi bersyarat. Ini kalau syarat memberi. Sekarang yang berikutnya adalah memberi bersyarat. Tolong slide-nya. Ya. Nah, orang yang memberi bersyarat itu, yaitu mereka berpikir dengan memberi mereka akan menerima berganda. Ya. Slide berikut. Ya, memberi bersyarat. Oh. Ada kesalahan teknis? Oke. Di sana dicari diberesin dulu ya. Memberi bersyarat itu saudara kekasih adalah bagaimana kemudian orang memberi agar menerima berganda. Ini seringkali juga jadi argumen. Ya. Ayo kasih supaya terima berganda. Engkau akan menerima berlipat kali ganda. Baca baik-baik. Perhatikan baik-baik dalam Lukas pasal 18, 28 sampai 30. 2 Korintus 9 ayat 10. Ujung semuanya. Engkau terima lipat ganda itu adalah dalam kualitas, bukan kuantitas. Ya, ujungnya itu hanya kebahagiaan, membuat kaum lebih mampu berbuat baik lagi, lebih mampu ini, lebih mampu ini. Bukan kapital, bukan uang. Kalau kita kasih 10 lalu berlipat kali, berapa kali lipat itu? Enak benar orang Kristen. Berarti kita bukannya memberi pada Tuhan, tapi memancing Tuhan. Itu dari mana? Pulang mancing. Ini bukan ke gereja, lo pulang mancing. Iya, gue lagi mancing Tuhan, ini cepet, moga-moga besok jadi cetiau. Jahat sekali. Ya. Ada lagi gereja yang lebih sadis lagi, lebih spektakuler, bukan berganda dipakainya. Jadi saya sudah mulai membuat peta, kalau gereja ini berganda. Tipe yang ini, kalau yang ini lebih gila lagi. Mendapat 30, 60, 100 kali lipat. Waduh, lebih gila lagi. 2 kali lipat aja dapat, udah syukur-syukur. Gendeng yang orang bisa, orang serakah setengah mati. 30, 100 kali lipat. Lu mau jadi apa ini? Hah? Ngasih 10 perak kali 100 jadi berapa? Hah? Gila, mau bisnis apa itu dapat segitu? Cuma satu bisnis orang yang paling hebat, mancing Tuhan tadi. Tuh, mancing Tuhan. Kepancing Tuhan. Kepancing dapat berapa? 30 kali lipat. Kepancing dapat berapa? 60 kali lipat. 1 kali bisnis, 10 tahun kita nggak usah kerja. Loh ya betul, itu. Pancing aja itu Tuhan. Jahat. Ingat, bersihkan otakmu kalau pernah berpikir habis ngasih nanti Tuhan kasih 30, 60, 100. Penjahat ya, Pak. Itu yang mau menghina Tuhan. Kita hanya bisa ngasih karena dia sudah lebih dulu ngasih. Bagaimana mungkin kita ngasih supaya dia ngasih? Jahat sekali. Emangnya Tuhan itu nggak tahu siapa kita, nggak bisa melihara kita sampai diminta-minta dulu baru ngasih. Maka saya suka sebelum dia ngajarkan dua bapak kami, kau tuh jangan dua muter-muter bertele-tele tak haru-haru. Hei, sebelum kau minta, bapakmu sudah tahu apa yang kau butuhkan. Jadi kalau gitu nggak usah minta, Pak. Minta apa yang diminta. Mintalah supaya Tuhan memakaimu dalam hidupmu. Itu permintaan yang paling hebat. Kalau makan, mintalah apa? Yang secukupnya. Karena permintaan pertama paling penting. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu permintaan paling penting. Hidup kita seperti yang dia mau. Itu loh. Itu yang paling pertama, utama, paling penting. Maka betul, cari dahulu kerajaan Allah, kebenaran semua akan ditambahkan bagimu. Jadi tambahnya bukan bisnis, urusan dia. Jadi jangan klaim 30, 60, 100 kali lipat. Omong kosong itu. Ya. Tetapi yang jelas pendetanya berlipat-lipat benar. Pasti kaya raya. Siapa yang gak kaya raya karena begitu? Saya selalu hati-hati. Ada beberapa orang sekarang yang saya perhatikan, dia gak boleh dengar saya pergi ke luar negeri atau pergi kemana saja. Jadi saya selalu kasih tahu, kalaupun ada perlu, saya kasih tahu, kalau nggak kasih tahu.
Kalau saya kasih tahu, pasti kursinya akan datang ke kantor gereja. Pasti nitip sesuatu, Pak, luar negeri ini bawa Pak, ada titipan dikit. Jadi saya lebih baik nggak kasih tahu. Kalau perlu pas ada janji sama dia, saya telepon sudah di airport. Gue mau pergi gini-gini. Ayo Pak sebentar gini. Udah di airport, besok-besok aja lah itu kan gitu ya. Sudah, jadi kan nggak ada alasan lagi. Tapi kita memang mesti kasih tahu dia. Kalau nggak ada yang harus dikasih tahu, saya nggak kasih tahu. Tapi kalau ada yang kasih tahu, saya pilih saya sampai di airport baru saya kasih tahu. Karena kalau nggak urusan bisa panjang. Jujur saja loh, kadang-kadang saya merasa bodoh. Tapi saya juga takut jadi kebiasaan. Ya. Itu sebab kalau memberi belajar, saya sering diminta doain rumah orang. Pak, mari Pak, ayo Pak, doakan rumah kita. Masuk bayangin tanah 1.800, rumah besar setengah mati begitu ya. Masih sepasang orang, ya anak muda lah. Anaknya masih SD kelas berapa? Sukses besar dong ya. Sudah doa, haleluya, amin, pulang. Pak, sorry, persembahan Pak nanti dulu. You kan minta saya doakan dia. Saya rasa saya berhak terima ini kalau saya khotbah. Kamu anggap saya saudara seiman? Iya Pak. Kalau saya saudara seimanmu, akan pegang ini. Loh kenapa? Loh kalau saya terima ini berarti bukan saudara seiman. Yang kedua, kamu nggak mau diberkati dengan doa saya? Mau Pak. Kalau gitu jangan kau kasih. Karena kalau kau kasih, berkatnya habis. Karena sudah terjadi transaksi. Nanti Tuhan nggak kasih berkat. Lalu saya kurang doa, saya kurang didengarin Tuhan. Ya, akhirnya tidak. Ya kebingungan. Karena biasanya orang kasih diterima kok. Ya. Jadi saya balikan amplopnya. Oke. Tapi waktu pulang saya mikir terus jahat ya. Karena jujur saja saudara, amplopnya tipis banget. Hah? Ini pasti cek. Bisa true. Kalau orang kaya tulis cek kasih 1 juta 2 juta, pasti dia mau. Ini otak saya nih ya, minimum 5-10 juta. Jadi mikir lagi nih, salah nggak tahu betul Pak, goblok, sok tahu, nyesal juga loh, jujur aja loh. Makanya susah ikut Tuhan ya. Akhirnya kayaknya saya korban dari konsep saya sendiri. Saya merasa begitu. Tapi pulang lagi enggak lah, jadi gedebak-gedebuk hati sendiri. Gila saya mikir ya, berat juga ya. Oleh karena itu saya kasih, perlu kita membuat semacam satu prinsip-prinsip yang di dalam diri kita, khususnya saya lah kalau pendeta begini, ya. Ada aturan main yang saya mesti jalan. Karena saya percaya pemeliharaan Tuhan. Saya nggak akan manfaatkan semuanya. Adalah cara yang terhormat untuk saya menerima. Tapi ada cara yang menurut saya kurang hormat. Ya. Ini yang saya pikir perlu hati-hati sekali. Itu sebab banyak orang saya seneng. Kadang-kadang satu ibu, aduh Pak, inget nggak Pak? Restoran mantu saya bapak doain itu di Köln waktu itu ya. Salah satu jadi restoran Thailand yang terbaik. Itu orang itu masih cucunya salah satu raja dari, saya lupa dari sebelumnya Khmer Merah sebelum pecah atau apa gitu ya, di seputar situ. Jadi keturunan ini lalu lari ke sana gitu. Wah Pak, bapak doain Pak, sejak itu naik terus Pak. Sekarang restoran terbaik di Köln, dapat penghargaan dari pemerintah setempat gitu kan. Coba. Saya nggak tahu, jangan-jangan nama saya ditulis di restoran. Berkat doa Pak Bigman. Besok semua nelpon, wah ini doa ampuh ini kan. Besok saya mulai pasang iklan kan. Mau restoran maju? Hubungi Bigman Sirait kan. Kartu nama juga di bawah ya. Tolak bala, buka usaha baru. Ada yang begitu? Ada. Jangan mikir loh. Saat orang telepon saya, Pak ada pendeta datang nih ngomong-ngomong, mau pemberian gini-gini, sesudah ngomong-ngomong ini soal mau ada membangun pelayanan apa lah. Dia kasih kartu namanya bikin saya gelisah Pak. Sekarang di mana? Di dalam kamar saya. Kamu di mana? Saya sengaja keluar nih menelpon Pak Bigman. Terus gimana Pak? Apa tulisan kartu namanya? Itu tadi. Tolak bala apa segala macam. Terus gimana nih Pak? Jangan kasih. Waduh saya nggak enak Pak. Kalau nggak enak kau kasihlah bikin supaya ada enak. Gimana caranya? Terserah kau sih. Ya. Akhirnya dikasih sama dia. Terus saya tanya gimana? Ditelepon lagi saya. Pak dia udah pulang. Saya kasih apa? Kasih sekedar transport Pak. Itu urusan. Karena dia tanya saya, gimana Pak? Kasih bang, jangan kasih. Nanti saya salah depan Tuhan Pak. Kalau itu urusan sama Tuhan gitu. Ku tanggung dosamu kalau kau salah gara-gara itu. Saya berani katakan, saya tanggung dosanya. Karena saya tahu itu nggak salah. Hamba Tuhan itu kelewatan. Jadi orang Kristen mesti belajar memberi elegan, tapi juga menerima elegan. Karena Tuhan itu sumber berkat yang luar biasa. Nah ini yang akan kita lihat. Jangan pernah berpikir untuk hal-hal seperti ini ya. Jangan pernah memancing Tuhan, itu kejahatan. Berarti kita tidak tahu berterima kasih, tidak tahu bersyukur terhadap berkat Tuhan. Tapi nyanyi selalu bersyukur dan bersyukur.
Ya, itu sebab Ayub, saya suka sekali kalau membaca kisah Ayub. Bagaimana Ayub mengalami pergumulan yang hebat. Hartanya hilang, anak-anak hilang, tapi tetap muridnya tidak berdosa. Tuhan memberi, Tuhan mengambil. Ya, ada satu pendeta dari Amerika khotbah, Ayub salah. Ayub berkata Tuhan memberi, Tuhan mengambil. Tidak, Tuhan memberi kepada dia, tapi setan yang mengambil. Kurang ajar juga orang satu. Emangnya Tuhan bisa kecolongan gara-gara setan? Sehingga Ayub mungkin bilang, Tuhan aku kecolok harta aku habis. Dan aduh sorry Yub, tadi setannya nyerbunya rame-rame ngeroyokin, jadi saya gak kuat. Masa sih Tuhan kita begitu? Setan mau bikin apapun tidak akan pernah bisa menyentuh orang percaya kalau Tuhan tidak izinkan. Jadi Tuhan berketetapan di situ, bukan rencana setan sukses. Rencana setan justru fail, goblok setan. Karena gara-gara itu iman Ayub makin hebat. Ngerti? Gara-gara itu Ayub ngomong nih, Tuhan sekarang ku tahu siapa engkau, bukan apa kata orang, tapi karena bertemu muka dengan muka. Gara-gara kasus itu, maka Ayub harus berkata, puji Tuhan saya kena kasus, puji Tuhan saya babak belur. Sekarang ngerti Tuhan baik. Jadi setan yang pintar itu sering goblok setengah mati kalau ngadepin orang percaya. Tapi banyak orang percaya kurang percaya, akhirnya goblok setengah mati, dibodoh-bodohin setan. Makanya percayalah sungguh-sungguh, jangan pernah kurang percaya. Tuhan pelihara kita, Tuhan jaga kita. Ya, itu yang harus kita pahami. Nah, karena itulah kita akan menemukan yang berikut ini, saudara. Bagaimana orang memberi sebagai satu wujud iman, ya, yang benar. Kisah janda miskin. Janda miskin itu memberi 2 peser. 1 peser itu setelah saya kurs, saya lagi tulis itu di tablet reformata ini sekarang. Itu 2.500 perak dengan plus 10.000 asumsinya per US dollar gitu ya. Jadi 5.000 perak dia kasih persembahan hari itu. Tapi itu kira-kira upah buruh 1 hari pada waktu itu. Jadi dia kasih 5.000, hari itu dia nak makan. Tidak ada lagi stok di tangan dia. Itu sebab saya selalu membaca itu tertegun dan jujur saja, saya belum seberani dia. Sering saya pergi untuk layanan alat bikin ini, bikin itu, lalu uang saya itu jadi menipis. Tapi tidak pernah sampai habis sama sekali. Ya, nggak ada di dompet. Wah, uang saya habis di dompet Pak. Memang sih uangmu habis di dompet, tapi di rekening masih miliaran. Ya sama aja lah. Wah, habis di rekening Pak, deposito masih 10 miliar. Ya sama saja. Habis deposito Pak, masih banyak yang mau dijual. Masih bisa Pak. Saya belum pernah mampu memberi sampai habis. Janda miskin itu mana mungkin dia punya rekening. Nggak ada depositonya. Oke? Tapi dia berani kasih loh. Karena dia janda miskin. Habis itu dia akan punya. Hebatnya. Saya Bikman saya belum berani. Jadi kalau saya seringkali berpikir saya sudah berbuat yang hebat, saya lagi baca, malu saya. Enggak, saya belum kayak dia. Enggak nyanggup ya. Hah? Lalu saya bela diri saya lagi. Oh iya, memberi sih memberi, tapi kan bijaksana juga perlu. Kasih, harus ada sisa stoknya. Siapa tahu besok terjadi gini-gini. Jadi aneh juga ya. Itu mah bukan bijaksana, bijaksitu namanya. Kalau bijaksana itu enggak punya pun besok menggara. Yes. Gimana? Enggak tahu, jangan tanya aku. Aku tidak tahu apa yang terjadi hari esok, tapi yang aku tahu Tuhan pasti pelihara. Amin. Jangan pernah berhenti melakukan apa yang Tuhan mau. Janda miskin ini sukses. Hebat ya. Yang kedua, kisah Samaria yang baik hati. Orang Samaria itu nggak tahu siapa yang jahat itu. Bisnisnya terganggu gara-gara itu dia berhenti, dia tolongin. Bukan cuma waktunya, bukan cuma tenaganya, uangnya. Tapi dia lakukan loh. Tindakannya hebat. Sampai memakai istilah Samaria untuk mengatakan bagaimana orang mengasihi sesama. Samaria itu tidak tanya orang apa itu. Tapi ahli Taurat yang lewat, si Lewi itu dan si ahli Taurat itu lewat aja dia. Argumentasinya pasti ada lah. Dia lihat udah mati, mayat itu najis. Mereka najis kalau bilang mayat. Jadi alasan sudah. Langsung dia simpulkan mati supaya najis, dengan najis dia nggak usah pegang. Padahal dia belum periksa udah mati apa belum. Najis megang mayat betul, tapi lebih najis membiarkan orang tidak terurus. Jadi orang Yahudi itu kadang-kadang membuat satu aturan ahli Taurat itu yang jadi aneh. Belajar sama Samaria, nggak kenal, nggak tahu siapa. Dia lakukan. Siapa yang akan bayar si Samaria? Itu faith, itu iman yang hebat. Ya. Janda miskin. Lalu yang ketiga apa? Dorcas si pemurah. Wow, saya suka sekali kalau kisah Dorcas. Ya. Satu kali itu Stephen Covey pernah pakai satu istilah ya. Sesekali kita perlu dalam hidup kita itu menaruh semacam satu asumsi. Kalau kita mati, apa kata orang di sekitar kita tentang diri kita? Orang sukses apa enggak gitu? Ya. Tapi
Tapi apa yang dikatakannya itu mundur ke belakang sudah ada ribuan tahun di dalam cerita, yaitu Dorcas. Dorcas mati kan ya? Mati. Dorcas orang yang baik, suka memberi, dan waktu itu para janda-janda nangis semuanya sampai memakai baju yang mereka pakai ini yang dijahit sama Dorcas. Petrus datang. Waduh, Petrus, tolong Dorcas. Dia orang yang baik, nih lihat nih pakaian ini. Dari dia, ini janda miskin merasa diperhatikan sama Dorcas. Banyak yang nangis. Oke, kata Petrus, kalian keluar. Terus Petrus berdoa, Dorcas mati. Apa yang saya mau ceritakan? Dorcas mati, banyak yang menangis karena kebaikan Dorcas. Sampai orang kayaknya gak rela dia mati gitu. Ya, saya kadang-kadang mikir, dan kita perlu mikir loh. Kalau kita mati, kira-kira orang nangis apa enggak ya? Atau orang nangis mereka, aduh, lama banget gue nunggu baru lo mati. Mesti dah 10 tahun lalu. Waduh, silakan kita ya. Disyukurin orang mati. Please loh, you mati mikir baik-baik. Semoga you mati orang, aduh Bapak yang baik ini, kenapa Bapak cepat-cepat pergi? Saya belum balas budi. Tuh buat orang nangis semua. Maka buatlah selagi masih hidup. Ingat ya, jangan sampai kita mati dikutukin orang. Bahkan istri kita bilang, karena kau mati, terlambat kau. Masih sama Tuhan pun masih marah. Tuhan kenapa baru sekarang? Terus Tuhan tanya, kenapa gak ngomong waktu suamimu hidup? Itu masalah berat Tuhan, pasti aku digebukin lagi. Waduh, rupanya tukang gebuk istri. Pantas istrinya, senang banget dia mati. Malah agak kecewa, kok lambat sekali. Karena dipikir baik-baik. Kita kan banyak orang munafik sebetulnya. Kalau lihat orang mati, semua ngomongnya baik di sini. Ini baik, nggak ada yang berani komplain. Padahal kurang ajarnya setengah mati. Tapi itu orang-orang kan, sudahlah, orang udah mati, jangan bicarakan kejelekannya, bicara aja kebaikannya. Ya ada malapetaka, ambil aja hikmahnya. Nggak tahu berapa kali malapetaka, hikmahnya nggak kelihatan. Ini orang bebal semua gitu. Semua mau dibulak-balik tak karu-karuan. Benar wah, salah. Maka saya kalau orang nggak jelas-jelas saya nggak mau komentar. Saya ngomong biasa saja. Kalau saya tahu persis apa komentar kiri kanan, baru saya berani ngomong. Kalau enggak saya mau ngomong. Ya, saya ngomong-ngomong supaya orang lain dengar senang. Mungkin ada yang senang, ada yang nggak senang. Yang saya omongin ternyata nggak begitu kok. Sulit kan? Kecuali saya kenal pribadi ini yang saya tahu. Yang saya tahu loh. Tapi saya nggak tahu yang saya nggak tahu karena terlalu banyak. Ya, jadi kita mesti memperhatikan. Sisa si Dorcas si pemurah menjadi sangat menarik. Bagaimana kemudian dia dikenang banyak orang. Suka memberi. Yang berikut kita akan lihat, yaitu memberi sebagai wujud moral yang baik. Ya, ini adalah kisah perwira Roma. Menarik saudara. Dalam kisah perwira Roma itu adalah dia seorang yang direkomen oleh para tua-tua Yahudi. Waktu dia datang cerita hambanya sakit kan, ketemu Yesus, yang Yesus ngomong, oke, mana hambamu? Ada di rumah. Yesus bilang, ayo ke sana. Sudahlah, guru, jangan ke sana. Cukup kau katakan sesuatu, ya, pasti itu akan terjadi. Sama seperti aku menyuruh pegawaiku untuk pergi, dia akan pergi. Wah, sampai Yesus memuji imannya hebat sekali. Tapi saudara tahu waktu tua-tua merekomend dia, apa kata tua-tua itu? Orang ini baik sekali, kau harus menolong dia. Dia suka memberi, membantu kami membangun rumah ibadah. Apa nggak malu tuh orang Kristen ketemu si perwira Roma ini, orang kafir ini? Orang kafir kita bilang ya, tapi dia membantu loh pembangunan rumah Tuhan. Hebat ya. Maka nggak heran ya kalau sampai dia percaya Yesus juga nggak nego-nego. Udah guru, kasih tahu aja. Aku akan pergi dan aku akan memberitahu. Karena waktu yang kau katakan A akan jadi A. Tuhan memuji iman dia. Nggak ada orang yang seperti itu muncul mendadak berubah. Selalu memang sudah mempunyai potensi yang bagus. Yang jahat-jahat itu rata-rata tidak dicatat ketika orang-orang bertobat kan. Dia berdosa sekali, dia malu ketemu Tuhan, ampuni. Lalu jangan bikin dosa lagi. Iya guru, lalu pergi. Tapi orang yang baik-baik itu rata-rata dikomentari. Dan menarik, belum jadi Kristen. Nah, begitu juga Cornelius perwira Roma. Dikenal sebagai seorang yang suka menolong orang-orang Yahudi dan membantu pembangunan rumah ibadah juga. Rupanya banyak juga perwira-perwira Roma di kelas perwira yang membantu kegiatan-kegiatan sinagogi. Hebat ya. Jadi mereka mendrop apa yang mereka punya, ambil bagian begitu. Nah maka mereka direkomen. Sehingga waktu Penuhan Petrus disuruh untuk membaptiskan dia, itu Petrus sempat kebingungan. Karena ini orang kafir. Tapi memang tercatat dia orang yang baik. Saudaraku, ada orang kafir tercatat jadi orang yang baik.
Saya nggak khawatir kita orang Kristen sendiri nggak tercatat jadi orang yang baik. Nah, karunia Tuhan selalu dekat pada orang baik. Karena moral selangkah lagi akan bisa berubah menjadi iman. Seringkali itu tinggal nunggu waktu. Tapi orang yang ngaku-ngaku beriman, moralnya nggak kelihatan. Nah, selangkah lagi akan ada peristiwa yang membuktikan memang dia bukan orang beriman. Perhatikan baik-baik kalimat saya. Ya, orang yang bermoral tidak beriman, moralnya baik. Tinggal tunggu waktu, dia akan menemukan iman itu. Tetapi orang yang punya iman, statement, katakan percaya Tuhan segala macam, moralnya nggak baik, tinggal tunggu waktu, Tuhan akan telanjangi dia. Nah, kita jangan sampai ada pada posisi yang sama. Semoga kita sudah beriman yang benar, bermoral yang baik, sehingga betul-betul kita mengerti apa yang Tuhan mau. Yang berikut, nilai paradoks dalam memberi. Kita diberi untuk memberi. Jadi ketika kita memberi, karena kita sudah terima kan ya, Tuhan memberi kita supaya kita memberi. Jadi jangan sombong kalau bisa memberi. Nah, lain kata itu bersyukur bisa memberi. Uang itu kemurahan Tuhan kok. Yang kedua, kita memberi untuk menerima. Tuh. Jadi kalau gitu kasih satu dapat dua. Oh tidak. Nah, saya akan memberi satu ilustrasi. Waktu janda miskin itu memberi, oke? Ayat Alkitab mengatakan, lalu Tuhan memuji dia. Tapi tidak ada cerita. Kemudian setelah itu, maka janda itu bangun pagi, mendadak rumahnya berubah menjadi janda kaya. Nah, kalau gitu bolehlah kita sama-sama ya. Aku pun mau ikut ngasih semua ya. Siapa tahu bangun pagi mobil rumah berubah semua. Tapi gak ada cerita, tetap aja janda itu miskin. Lalu apa benefitnya ngasih, Pak? Buat apa ngasih? Nih, gelas kosong, diisi air penuh. Yuk kasih, tumpah, oke? Habiskan yang kosong kan? Lalu diisi lagi, kasih lagi, isi lagi, kasih lagi, isi lagi, 20 kali. Pertanyaan saya, isi gelas ini berapa? 20 apa 1? Tetap 1, tapi outputnya sudah 20. Itu orang Kristen terkenal beri, bukan berarti kemudian beri 20 kali jadi 20. Enggak tentu. Banyak uangmu apa enggak tergantung kau kerjamu baik apa enggak. Nah, itu yang Tuhan berkati. Banyak kau berdoa, malas kau kerja, ya seret rezekinya. Enggak ada doa terus membuat kita rezeki banyak. Orang ayat labora kok. Tuhan mau kita tidak boleh malas. Maka orang bisa bilang, saya percuma Pak sudah doa-doa, uangnya nggak dapat juga. Loh, kamu udah doa kemana? Ya tunggu Pak di ruang tamu. Apa yang kau tunggu? Tuhan kirim orang, geblek loh. Keluar loh sono, ambil pacul, nanam. Keringet deh supaya makan, gitu loh. Jadi memberi itu bukan berebut begitu aja nih. Tapi 20 loh ini, memang unit 1. Karena yang lain sudah keluar. Dia memberi, terima lagi, beri, terima lagi, beri, terima lagi, tetap segelas tuh. Tapi please ya, yang segelas kamu lihat ini nih, Tuhan tahu betul itu 20 gelas ya. Karena pergi lagi, terima lagi, kasih lagi, terima, tetap. Jadi jangan bilang, kasih lagi, 20 kali, berarti nggak pernah memberi itu. Makanya 20 kali, cuma terima. Salah, itu bukan kekristenan. Maka akhirnya dia tetap segelas. Tapi yang mengenal dia 20. Orang itu. Wow, nice. Itu hidup saudaraku. Baru yang ketiga, memberi untuk bertambah. Apanya yang tambah, Pak? Alkitab tidak pernah ngomong angka rupiahmu yang tambah. Tapi kita berkata, engkau akan bertambah-tambah. Tambah baikmu, tambah puasmu, tambah sukacitamu, makin bertambah-tambah, hidupmu berubah. Orang yang kuat memberi, belajar bergantung pada Tuhan, makin lepas dari keterikatan pada uang, hidupnya makin merdeka. Ada uang, puji Tuhan. Tidak ada uang, puji Tuhan. Orang itu luar biasa banget. Hidupnya tetap happy. Nggak ada yang bisa ganggu dia. Yang buat dia sedih cuma satu, kalau dia jatuh dan salah bikin dosa. Kalau dia nggak bisa mengendalikan emosi, lalu nabrak begitu ya, emosi tidak terkendali, lalu dia bikin salah, dia nyesal setengah mati. Baru dia nangis. Tidak ada. Dia hanya karena itu teriak-teriak hanya karena nggak punya uang. Dia tambah terus, tambah daya tahan, nanggung semua persoalan. Itu sebab para rasul itu kayak
kayaknya cenderung maniak ya. Bersyukur kami boleh menderita untuk Tuhan. Saya suka bilang ini gila ya orang. Orang Kristen sekarang lain. Bersyukur aku tidak menderita, tetanggaku yang kebakaran. Lain loh doanya. Untunglah Tuhan, aku dapat kerja, yang lain yang nggak dapat. Itu jahat juga kita ya. Saudara, mana boleh kita begitu? Untung gereja kami nggak kebakar, gereja sebelah Tuhan. Kita ini suka jahat ya. Ironis ya. Hati-hati loh. Saya sudah gerakkan kita pergi, misalnya kita lewat Mika, kita bangun di Kalimantan. Tapi saya pikir-pikir masih banyak hal yang perlu dikerjakan, yang perlu pemikiran. Ya, saya lagi menggarap diri saya berdialog dengan banyak gereja. Saya senang Bapak gereja sekarang terbuka sekali kalau saya bicara. Yang sudah jelas beda doktrinnya. Tapi kalau saya sedang ngomong, oke, ini pendapat saya. Ngomong. Iya, Pak, mesti begitu ya. Terus ngobrol lagi. Yes. Kita belajar banyak. Bagi saya itu limpah. Makin mengerti menjadi manusia itu kayak apa sih? Jadi orang Kristen itu kayak apa? Ya. Jadi memberi untuk bertambah. Ingat ya, bukan tambah 30-60 kali lipat duitnya. Karena 30-60 kali lipat itu bicara tentang penabur. Yang menaburkan benih jatuh pada tanah yang subur. Lalu banyak orang bilang, mari saudara-saudara kita menabur. Enak aja pakai ayat itu. Ayat itu kan yang nabur Tuhan, bukan kita. Diterjemahkan menabur duit, kurang ajar betul. Jadi kamu anggap Tuhan itu tanah yang subur. Jadi Tuhan yang jadi tanahnya. Tumbuh 100 kita petik, tumbuh 60. Kebalik-balik orang Kristen. Yang nabur itu Tuhan, kita mah tanah. Kalau kita tanah yang subur, firman yang dari Tuhan sang penabur itu tumbuh berbuah 30-60 kali lipat. Orang lihat dia bingung. Kemarin ini orang gak baik, sekarang baik. Kemarin orang ini gak sabar, sekarang sabar. Kemarin orang ini gak pedulian, sekarang pedulian. Kemarin orang ini gak mau bergaul, sombongnya gila-gilaan. Sekarang mau loh. Orang kaget melihat kamu karena kamu banyak sekali bertambah. Itu namanya yang kita sebut perubahan itu. Yang kamu gak punya dulu, sekarang kamu punya. Orang bilang, wow, hebat loh dia. Menarik ya. Itu namanya bertambah. Itu yang kita doain, ya, supaya orang lihat kita banyak lah perubahan. Ya. Saya kalau orang bilang, Pak, kayaknya tambah gemuk. Waduh, ini perubahan kurang bagus sih. Saya senang kalau orang bilang, Pak Bignan tambah baik, Pak pelayanan lo. Itu yang saya tunggu-tunggu gitu loh. Thanks lot. Tapi kalau tambah gemuk atau wah Bigman tambah muda ya, itu mah kalimat biasa saja, artinya yang mau tambah muda mau tambah tua ya nggak perlu pusing lah ya. Tapi memang perlu dipikirkan kalau tambah gemuk agak repot juga itu. Ya. Jadi sekarang saya mulai lagi olahraga lagi ya. Kemarin tuh pinggang hampir setahun, kalau bisa berhenti, sekarang mulai lagi. Tapi celaka juga masih kurang nih waktunya. Jadi saya suka bertanding dengan diri saya. Saya coba mempertanggungjawabkan pendeta itu kalau beratnya ideal itu bisa nggak ya? Saya jadi pengen jadi model bukan cuma dalam khotbah gitu ya, termasuk dalam memelihara tubuh saya. Karena memang kami pendeta ini rezekinya banyak sekaligus dosa. Nah, karena tiap malam diajak makan dulu, habis kebaktian makan. Lah iya, namanya orang ada pendeta makan, segan dia ke warteg kan, dibawanya kita ke tempat yang enak. Enak, ini bahaya pula lagi urusannya. Maka kalau saya ke Surabaya pagi, siang, sore udah ngeri banget saya. Pagi udah makan, udah ya buffet dong kalau di hotel ya. Siang makan, restoran, malam restoran lagi. Tengah-tengah diajak lagi, aduh ampun dah. Kadang-kadang saya kebablasan. Ya, apalagi yang banyak setannya itu kan. Ingat apa yang banyak setannya? Babi itu kan. Yang dirasuk setan itu makanya enak itu kan. Nah, yang ada setan ini enak pula lagi kriuk-kriuk, apalagi kriuk-kriuk. Aduh. Enak makannya, lupa urusannya kan. Naik lagi tuh lah, gila. Saya bilang, halo, kacau gitu. Saya juga lagi belajar loh. Saya coba bertanggung jawab untuk hal itu. Saya pikir hal yang sekecil-kecilnya. Yang saya disiplin agak kurang tidur. Ya, jadi kadang-kadang saya suka tidur itu tidak cukup. Karena saya pikir Tuhan yang memberi saya kesehatan, saya mesti kembalikan toh. Tapi memang kadang-kadang saya juga punya alasan nih. Ya kan mesti kerja ini bukan macam-macam ya. Kurang tidur juga banyak urusin ini itu. Tapi saya juga perlu kan ya untuk duduk diam. Nggak gampang lah hidup baik-baik loh. Kerja banyak, tidur kurang banyak, nggak baik juga. Walaupun kerja banyak itu untuk Tuhan. Tapi sometimes kita nggak ngerti Tuhan mau kita sampai mana. Jadi kebablasan juga. Salah lagi kita. Nggak gampang ya. Nah disitulah kita belajar untuk menikmati yang namanya tambah, bukan berat badan kita gitu, tapi kebahagiaan kita,
kesenangan kita, kepuasan kita melayani Tuhan itu ya. Sehingga itulah dikatakan memberi untuk berbahagia. Saya kira teman-teman di Mika semua bisa rasa, tapi saya rasa bahagia sekali pada waktu anak kami SMS yang pertama kali jadi sarjana. Pak, saya baru selesai ujian skripsi. Puji Tuhan saya dapat A. Aduh, senang banget gitu ya. Investasi kita di sana itu rasanya happy-nya setengah mati. Itu bukan anak saya, bukan darah daging saya. Anak saya belum lulus, tapi saya percaya kalau anak saya lulus, tidak seberapa bahagia saya dengan anak yang saya biayain. Karena itu anak saya udah otomatis darah daging saya, bagian saya. Ini orang lain yang saya mesti tak urus-urus kok. Lalu saya bisa dikasih Tuhan urus untuk ambil bagian kan ya. Dengan seneng banget gitu. Karena hati kita di sana. Hei, happy loh rasanya kalau ada orang yang bisa kita tolong. Saya paling bahagia kalau dengar, Pak, Bapak ingat gak yang dulu gini? Saya kadang-kadang, oh iya, bahagia. Memberi banyak hal, persembahan cuma salah satu. Saya harap saudara memperhatikan bagian itu untuk kita tumbuh kembangkan dalam kehidupan kita. Bagi saya Tuhan sangat baik, luar biasa. 10, 15, kita mulai kira-kira 7 dan 2000-an lah ya. Sesudah saya kita mulai awal-awal dulu pimpin gereja saya di Cikini 2000-an. Jadi saudara-saudara, hari itu saya mesti khotbah sore karena waktu itu kebaktian jam 5 sore. Tapi ada jam 1 acara remaja itu pembinaan. Tapi saya demam, meriang luar biasa, lemes sekali. Jam 5 saya mesti khotbah, saya mesti tidur. Tapi saya pikir saya sudah komit sama anak remaja ini. Buat saya kalau orang dewasa tinggal malah lebih enak ya, remaja kan kasihan. Jadi saya terbalik berpikir, ya kasihan anak remaja. Udah saya jalan. Di antara istri udah meriang. Ya kita doa cepat. Apa kita doa? Lalu nanti kalau pelayanan saya minta kursi, saya duduk di kursi. Nah selesai saya pulang, saya capek sekali. Demam meriang. Mereka lihat memang mata saya udah merah lagi, muka sudah tak haru-haruan. Iya Pak, iya Pak. Udah ngomong selesai. Udah kan doa acara selesai saya mau pulang. Pak kita doa dulu. Jadi yang sini lanjutin, kita doa terima kasih. Ya sesudah selesai doa saya salam. Satu orang majelisnya ngomong, Pak Bigman, ya panggil saya Ko ya. Ko Bigman masih ingat saya enggak? Karena saya tergantung tempat biasanya. Ada tempat manggil saya Ko, ada tempat manggil saya Abang. Jadi di mana dunia aku, di situ aku dipanggil gitu ya. Ko Bigman masih ingat saya enggak? Siapa ya? Ingat enggak Ko Bigman 10 tahun lalu? So itu 10 atau 15 tahun lalu dia bilang, waktu KKR yang remaja dulu. Oh iya. Terus kan ada tantangan, saya terima Tuhan. Sejak itu terus saya jalan. Sekarang saya jadi majelis di gereja, mendampingi remaja. Oh puji Tuhan gitu ya. Udah lemes nih. Dia ngomong nangis. Jadi saya rasa Nah satu kalimat yang saya suka, saya rasa diberkati hari ini Ko Bigman. Karena Ko Bigman yang khotbah, saya terima Tuhan. Hari ini Ko Bigman sakit, saya dampingin anak-anak, Ko Bigman ada di sini. Saya sangat dikuatkan. Puji Tuhan, baik-baik pelayanan. Terus saya jalan loh. Rasanya tapi lain loh kan. Memang saya masih demam, tapi hatiku, thanks Lord, untung aku datang. Kalau aku tidak datang gara-gara demam meriang itu, aku tidak terima pemberian Tuhanku. Tapi karena aku datang, Tuhan memberi aku yang luar biasa. Tidak bisa cari kemana. Ini hidupku saudaraku. Ya, sampai sekarang saya happy. Banyak orang tak ngerti, cuma maki-maki, ribut-ribut. Kadang-kadang saya suka sedih. Belajar ya ke dalam. Tapi jujur saja loh, makin banyak saya difitnah, dimaki orang, ada happy tersendiri loh. Kadang-kadang saya berdoa biarlah makin panjang orang yang menghina aku Tuhan, supaya makin banyak kesempatanku memikul salibmu. Tapi semoga aku tidak satu kali pun dihina karena aku yang bikin salah. Itu repot urusannya ya. Nah yuk belajar memberi. Mau ingat, bukan hanya uangmu ya, bukan hanya hartamu, uangmu, waktumu, tenagamu, apapun. Dan pada waktu saya pulang itu saudara, saya tidak ngerti, cuma dapat kira-kira setengah jam saja saya tidur. Bangun dari tidur, segernya setengah mati. Ya, saya nggak bilang waktu itu saudara, saya tumpangkan tangan pada diri saya, kepala saya ke bawah, kaki ke atas, dalam nama Yesus, langsung segar. Saya tidak berani ngasih tahu itu, tidak tahu bagaimana sembuh. Pokoknya aku tidur setengah jam. Secara teknis mana bisa sih? Karena mesti nyambung lagi jam 5. Mana ada setengah jam belum meriang langsung beres semua. Itu anugerah Tuhan ya. Nah, Tuhan tapi kerja sama saudara lain lagi, sama saya lain lagi. Tapi saya percaya, kalau ikut Tuhan baik-baik, diberi
untuk memberi, maka engkau akan menikmati kasih yang luar biasa. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana dengan Anda? Nah, tanya dirimu ya, kamu memberi apa tidak memberi? Oke, saya stop sampai sini. Kita akan masuk dalam tanya jawab. Nah, saudara yang mau tanya, silakan, mau tanya apa saja, ya. Mau pakai langsung boleh, mau ini pakai tertulis boleh. Silakan. Siapa yang mau mulai? Angkat tangan saja supaya mic-nya dikasih. Oke, Pak Swenda. Terima kasih, Pak. Ini suara cukup keras. Oke. Saya kira selama tadi itu bicara kita kan mengenai kebenaran Alkitab yang dibacakan. Saya ingin menyinggung kepada khotbah minggu lalu. Ada statement Bapak bahwa mungkin posisinya kira-kira begini. Kita tidak tahu berapa banyak orang, barangkali lebih banyak orang Katolik yang masuk surga dibandingkan orang yang Katolik masuk Kristen. Ya. Saya tidak ingin mempersoalkan itu, tapi saya ingin mengatakan begini. Jadi selama ini kan Bapak selalu mengatakan bahwa Antioquia ini bicara mengenai pengajaran yang sehat. Iya. Ya kan? Yang saya tahu, ya di Katolik, saya bukan menghakimi, mereka lebih mengatakan selain Alkitab itu ada tradisi kan. Yang kalau dari sudut pandang kita ada beberapa yang rasanya kurang tepat. Tapi dia Bapak mengajarkan pengajaran yang sehat. Jadi seberapa jauh sih kita harus belajar sesuatu yang sehat menurut Alkitab, sedangkan Alkitabiah yang Alkitab, tetapi di Katolik kan kita suka mengatakan kurang Alkitabiah gitu kan. Saya tidak mengatakan kita akan masuk surga atau tidak, tapi seberapa jauh sih sebenarnya posisi kita harus mengerti pengajaran yang sehat dibandingkan yang tidak sehat, atau Alkitabiah dan tidak Alkitabiah. Oke. Saya paling tidak paling nggak pernah, paling nggak suka lah kalau saya pakai istilah Katolik kurang Alkitabiah begitu ya. Saya belajar Katolik juga tentunya dari Vatikan II terakhir sesudah 62 63. Konsili Katolik itu bagi saya menarik. Karena statement misalnya kalau Konsili Vatikan pertama itu kan mau mengatakan orang Kristen itu adalah orang yang sesat. Katolik yang Vatikan II itu sudah lain lagi. Saudara kita yang belum pulang. Yang bagus juga kalimatnya. Artinya, saya melihat ada sebuah perubahan pada Katolik. Yang kedua, bahwa ada soal tradisi-tradisi gereja, termasuk misalnya Deuteronomika, kitab tambahan gitu ya. Harusnya kita disikapi dengan bijaksana. Misalnya Deuteronomika itu lebih kepada historikal yang mereka pegang, gitu ya. Nah kemudian hal-hal dogma-dogma lain mereka yang punya itu, misalnya, toh kita juga melihat beberapa Katolik sudah mulai mengalami pembaruan. Tetapi secara struktur organisasi, saya ngerti kalau itu jarang, susah dibuang. Tetapi tekanannya sudah makin dikurangi. Menarik ya? Ini Katolik itu menariknya di situ. Nah, tetapi Katolik pun terbagi pada dua, Ortodoks dan moderat. Hanya saja Katolik kan satu kan? Coba bandingkan sama Protestan. Berapa banyak yang satu kitab, tapi pendeta tafsirannya yang paling lempeng. Baptisannya kita ribut, ya kan ya? Ini tidak tahu lagi mana yang sehat, mana yang nggak sehat kan? Tapi yang jelas sakit dua-duanya kan gitu. Karena ribut percik sholat ribut kan gitu. Anak-anak dewasa ribut, nyanyi tepuk tangan nggak tepuk tangan ribut, bahasa roh nggak bahasa roh ribut, semua ribut. Sampai malaikat kalau cek punya cek, kayaknya jadi lebih gampang ngurusin di Katolik. Urusannya agak gampang begitu kan. Protestan ini banyak kali partainya ini kan gitu. Multi partai kira-kira ya. Tetapi memang yang menarik adalah nobody perfect, termasuk church. Ya. Nah jadi secara dogma kita mesti mendekati kebenaran, tapi kita mesti sadar sesadar-sadarnya kebenaran hanya satu, Yesus Kristus. Jadi jangan pernah menaruh diri kita paling benar itu dulu ya, tapi mendekati kebenaran itu cita-cita kita. Antioquia pun tidak benar 100%. Pasti ada kekurangan kelemahannya. Yang paling benar Kristus. Begitu kita mulai menafsir sesuatu, kita mesti terbuka kepada yang kemungkinan kita salah tafsir, terlemah dan lain-lain.
Tapi kita mau mendekati kebenaran. Caranya gimana? Caranya adalah biarkan Alkitab menafsir Alkitab. Sampai kalau nggak ada lagi, baru kita mulai melihat lagi. Yang kedua, tradisi para rasul cara menafsir gimana? Yang ketiga, bapak-bapak gereja berjalan gimana? Sejarahnya kita lihat kan gitu ya. Jadi kita urut gitu. Nah, kenapa kita khotbahnya eksposisi? Nah itu. Jadi perikop diajar. Nggak gampang loh khotbah eksposisi ya. Lebih gampang kan khotbah comot-comot ayat disusun jadi dari barat sampai ke timur berjajar pulau-pulau kan gitu. Wah, aja bacain ayat aja. Amin. Kayak banyak pendeta sekarang bangga banget kalau ayatnya pas dia khotbah 50. Kita yang buka capek-capek. Tadi ada yang mana? Udah ingat tadi dah. Udah mata 50 biji. Ini satu perikop tapi belum tentu kita isi lengkap. Jadi ajaran betul harus diperhatikan. Nah, jadi kita mesti memperhatikan ini ajaran ini. Tetapi izinkan saya untuk guyon karena memperhatikan bahwa ini bagian ini. Ini yang perlu kita pikirkan sama-sama begini. Ada satu peristiwa di mana di satu hotel ada kongres, ada gereja Katolik pakai beberapa lantai lagi ya. Ada protestannya, GKI, GPIB lagi seminar di sana, PGI lah begitu ya. Ada yang satu lagi GPIB, Pantekosta lagi seminar juga. Tiga-tiga lagi seminar. Mendadak ada kerusuhan di luar, Pak. Robok. Namanya 18 Mei. 18 itu ya. Lalu bulan Mei kemarin, nggak ingat kalian? Yang kalian ingat apa sih bulan tahun aja? 18 Mei kan ya, kerusuhan. Teriak. Langsung yang Katolik bilang, manajernya bilang, kenapa Pak? Tolong kasih tahu saya, mana pintu keluar? Manajernya kaget, kenapa Pak? Tolong kasih tahu saya cepat. Langsung dia keluar, dia pulung, dia buka jubahnya, dia tolong yang jatuh-jatuh ini. Yang berdarah-darah dilukai, namanya Romo Sandiawan. Dan kawan-kawan gitu ya. Wah, saudara, yang Pantekosta, GBI juga tidak. Manajer, sini sebentar. Manajer jawab, iya Pak, mau tanya pintu keluar. Itu Pak, buka. Aku perlu ruangan. Buat apa Pak? Mau doa dan puasa. Maklum lah ini doa puasa melulu kerjanya kawan-kawan kita ini kan. Biarlah Katolik yang keluar, kami doa puasa saja lah. Karena keluar pun tanpa puasa Allah tidak ada apa-apanya kan. Masuk dia. Teriak lagi yang GKI, GPG. Manajer, kenapa Pak? Minta uang untuk doa? Bukan. Cari ruang meeting di mana? Mau apa Pak? Kami mau rapat kerja dulu. Menganalisa dan membuat keputusan untuk peristiwa ini. Itulah model GKI kawanku. Saya ini adalah orang yang sudah kenyang dengan rapat kerja dan otak saya ini sangat sistematik untuk urusan begituan. It's a style. Kita rasa kita sudah pelayanan kalau sudah rapat. Orang Pantekosta GBI rasa sudah melayanan kalau sudah doa semalam suntuk, walaupun pulangnya suntuk beneran. Orang Katolik rasa sudah melayani kalau sudah bantu sana sini, bangun ini, kerja itu gitu. Kenapa sih nggak tiga-tiga di-combine? Belajarlah kerja seperti orang Katolik di lapangan sosial. Tapi kalau doa belajar sama GBI, sama Pantekosta, tuh semalam suntuk tuh, gitu ya. Tapi kalau mau bikin semuanya, kenapa sih nggak rapat dulu? Bikin rencana kerja, gitu ya. Kayak orang GKI kan. Jadi rapat kita doakan, kita kerjakan bagus. Hasilnya nikah dan Tama, gitu loh. Nice ya. Nah, jadi sekarang kita memang mesti Katolik, Protestan, forget it dulu. Kita nggak bermain di level itu ya. Terus gereja kita nggak bermain. Maka kita mau jadi elegan, tegakkan kebenaran. Beda sama teman saya, ya. Bayangkan saya pernah berbicara tentang bahasa roh di gereja GBI. Saya tanya, saya nyatakan sikap saya. Kaget-kaget juga yang lain gitu. Please back to Bible, kalau salah koreksi saya. Aja nggak ada yang berani dikoreksi. Tapi waktu saya pulang banyak yang berkelahi jadinya mereka. Ada yang beban nggak mau tahu, pokoknya harus kan gitu kan. Yang ini rasa lo udah baca kitab, jadi saya dilaporin. Saya bilang di mana kebenaran dinyatakan, benturan selalu terjadi. Udah terang-terang aja, saya bilang biasalah ya, gerubuk. Jadi saya forget it. Lupa gimana kalau nggak diundang lagi? Yang undang aku itu bukan gereja, Tuhan suruh aku lewat undangan mereka. Jadi tidak pusing aku kalau pergi ke gereja. Yang pusing kalau aku kompromi, itu Tuhan marah ya. Jadi di statement itu betul, maka jembatan Antioquia kita punya wilayah, belajar lagi. Sabtu ini buka Antioquia Bible Course, belajar lagi begitu ya. Risikonya kami pendeta-pendeta ini capeknya setengah mati. Kenapa? Karena mesti ngajar terus-menerus. Sabtu topik udah lain, kebaktian Minggu topik udah lain lagi, taruh wanita lagi topik udah lain lagi. Satu hari udah minimum kalau pas tugas 3 tema berbeda. Tapi saya senang, maka partner-partner saya bukan pendeta yang punya stok khotbah. Cuma 10 terus muter-muter dagang. Muter-muter gitu ya. Jadi betul Pak, kita harus belajar baik-baik, kita lakukan semua baik-baik. Tetapi ingat karakteristik. Kalau kulta yang miskin berubah, ada sedikit secerca harapan. Siapa yang dikenang di sana?
Kalkulta. Mother Teresa. Katolik apa Protestan? Menarik ya. Akhirnya mereka salut tuh sampai dia dapat Nobel ya. Kemudian terjadi juga perubahan di tim-tim. Suka atau tidak, ketika tim-tim kemudian merdeka dalam tanda petik menjadi negara sendiri. Siapa yang bermain? Ya siapa namanya? Katolik. Marcos yang otoriter turun karena siapa? Kardinal Sindri, Katolik. Nah itu saya suka almarhum Eka Dharma Putra mengatakan reformasi yang kedua sekarang ini justru dipimpin oleh Katolik. Reformasi pertama kali oleh orang Protestan mereformasi Katolik, tapi sekarang Katolik mereformasi orang Protestan. Terakhir saya tidak ngerti siapa mereformasi siapa. Tapi yang jelas ada yang baik. Hanya saja memang ada Katolik kadang-kadang kecemplungan ke dalam permainan politik praktis. Tapi sikap Vatikan cukup menarik juga. Jadi urut tariknya kalau saya sikapi menarik lah ya. Jadi ini masih ada ruang pro kontra. Hanya saja kalau orang Protestan, akhirnya kadang-kadang kita juga, saya juga kadang-kadang kurang ngerti ya. Dari segi mendarat kurang mendarat. Sampai doa saja ada sekolah sekarang ya. Bikin sekolah doa. Kadang-kadang saya jadi bingung. Kok yang simple jadi bikin ribet begitu ya? Tapi kok yang ribet jadi sederhanakan begitu saja? Tapi segi berdoanya sih saya setuju. Tapi kalau menjadi sekolah saya jadi agak bingung. Ini juga kita mesti hati-hati gitu ya. Nah, tapi kadang-kadang kalau teman-teman dari GKI, GPIB, gitu, wah supaya berbeda, akhirnya di dalam gereja itu terasa loh permusuhannya, terasa loh. Kita mesti bikin kebaktian begini supaya kita berubah sama dia, lain sama dia. Gereja itu makin tajam. Jadi kan kebetulan karena saya pendeta bergaul atau pendeta ngobrol gitu ya. Kadang-kadang kita teman-teman yang masih nalarnya jalan bilang, iya kadang-kadang gue juga bingung kalau rapat mau ini mau itu. Tapi maunya itu lalu supaya saya nggak sama dia. Pokoknya beda. Padahal ada yang baik dari dia ya. Ambil, yang jahat jangan, yang jelek jangan. Nah ini kita lagi ini ya. Makanya Antioquia ini kita combine begitu. Ini pergumulan saya pribadi sebagai gembala. Kita pakai tata ibadah. Yaudah tata ibadah itu bagi GKI tata ibadahnya atau GPIB kan ya. Ada tata ibadah di sini. Kemarin makanya saya bilang mulai pujian, tanya jawab, ada semua saudara lihat di slide pujian pembukaan ini itu. Semua lagu kita seleksi. Tapi waktu nyanyi sesudah doa pembukaan, pengakuan dosa begitu ya. Terus pas nyanyi kemenangan, nyanyi tepuk tangan. Orang bilang ini GBI enggak? Enggak loh, habis itu pakai doa Bapa Kami, pengakuan iman rasuli gitu kan. Jadi banyak orang bilang ini gereja bingung, karismatik enggak. GKI enggak. Saya jawab memang enggak, memang jembatan Antioquia namanya. Ini di sini. Nah itu pergumulan kita. Orang bikin kelompok sel, kita nggak mau. Kita bikin tidak mau langsung lepas orang mimpin kan. Pendetanya muter, apa nggak banyak kita? Satu minggu Pak Yusuf mesti 3-4 tempat putar. Pak Erwin putar, Pak Gunar putar, Pak Yanto putar. Ya, baru saya beberapa tempat tampil karena sudah keburu schedule aja. Ayo ke depan, tahun depan akan lebih banyak lagi saya turun. Ya, nah ini kita combine ya. Nah sekarang ABC kita bikin, ngajar lagi. Memang rasanya makanya kita mesti maju untuk mencari yang terbaik dan menjadi yang terbaik sesuai ukuran siapa? Tuhan. Tapi untuk terbaik ingat kita bisa belajar dari orang lain. Belajarlah dari Muhammadiyah. Apa kata Muhammadiyah? Statement Muhammadiyah apa? Kalau kau mau maju, lakukan apa yang dilakukan Barat. Kalau kau mau maju, lakukan apa yang dilakukan Barat. Apa yang dilakukan Barat? Bikin sekolah. Ya kan? University, pendidikan, murah. Itu dulu. Maka Barat maju. Muhammadiyah bikin. Sekarang ibu kota provinsi ada Universitas Muhammadiyah nggak? Halo? Yes. Universitas Kristen yang ada, bengok-bengok semua sudah. Maaf aja. Ya. Beberapa universitas ada yang ribut melulu, tempat peredaran ganja lah, yang satu lagi kurang dana lah, inilah dan itulah. Sedih. Nah, saya akan mengatakan satu kalimat. Apa yang penting? Di mana ada hal yang benar, lihat dan belajarlah. Ada hal yang baik, tirulah. Karena all truth is God truth. Seluruh kebenaran milik siapa? Milik Tuhan. Nempel aja tempat baik. Itu hak kita kok. Ya kan ya? Nah di sini kita belajar. Oke, ada lagi? Silakan. Ya, sebelah kanan. Tolong. Ya. Yang ada kertas angkat tangan ya supaya ada yang ngumpulin nanti. Kalau mau pakai kertas.
kasih Pak Iqbal. Ya, Pak. Tadi dikatakan bahwa kita juga harus memilih siapa atau yayasan atau tempat yang tepat untuk memberi. Nah, kami di dalam pelayanan antar budaya sampai ke luar negeri, itu mengalami pergumulan. Bagaimana kita layaknya memberi kepada siapa? Misalnya ke Tiongkok, kami diperingati sama sejumlah gembala senior, ya, hati-hati memberi di sana. Pertama, pemberiannya itu bisa pedang bermata dua, karena bisa merusak pelayanan mereka yang tadinya begitu murni. Di bawah tanah, penderitaan, penganiayaan mereka itu jalanin, ya. Tetapi dengan pemberian yang salah, itu ketergantungan atau penolehannya, orientasinya bisa berbeda. Atau kedua, kita bisa memberi kepada orang atau yayasan atau organisasi yang salah. Nah, di India lain lagi. Di India kita dihadapkan kepada pergumulan, apakah kita memberi kepada organisasi-organisasi yang besar dengan rantai pelayanan ke semua provinsi di India yang memang mempunyai nama dan berprestasi, tetapi begitu banyak di provinsi, di desa-desa yang miskin, yang tersendiri. Dan untuk menjangkau itu, ya, itu kita harus pergi dengan susah payah, waktu yang luar biasa, tidak efisien, ya, dan tidak tahu apakah pemberian kepada di sana itu tepat. Sebab pemberian kami pada umumnya adalah funding, fasilitas, bukan preaching and teaching. Nah, itu pertanyaan kami. Terima kasih. Saya kira memang persoalan itu bukan cuma terjadi seperti yang sudah dibayangkan lintas budaya, makin melintas makin gila lagi, ya. Besar sekali problemnya. Karena konteks di Indonesia juga sama. Ya, akan datang khususnya sambil Kalimantan dulu lah, karena saya banyak di sana gitu, ya. Proposal itu di tempat saya segini. Pembangunan sekolah, pembangunan gereja, termasuk teman-teman yang didatangi. Pak Bigman, tolong nih seleksi deh, mau nyumbang apa enggak? Pokoknya saya siap bantu, tapi saya nggak tahu nih, saya takut juga salah. Saya cek misalnya, jadi mesti ngobrol. Saya juga siapa yang untuk ngecek-ngecek begitu gitu, ya. Nah, memang perlu. Pertama, kriteria yang pertama itu begini. Mari kita lihat sekarang memang misi itu based in context. Di mana pelayanan itu sedang dilakukan? Uang bisa baik, bisa tidak baik, saya setuju. Banyak sekali pelayanan atau gereja bahkan maju ketika nggak punya uang, tapi sudah nggak maju ketika ada uang. Indonesia. Tapi memang maju fisiknya, gedungnya ada, ini ada semua, tapi rohaninya sudah anjlok. Ya, ini bahaya sekali. Maka saya bilang tadi, mereka sudah terjebak pada comfort zone. Tadinya bertanding kan, bertarung benar-benar nggak ada uang, bergumul, dapat kuat. Sekarang comfort zone, semua sudah punya, malah nggak doa. Nah, ini kita harus hati-hati. Jadi kita mesti lihat dulu lokalnya apa. Jadi kondisi teologis. Seperti kita di Mika misalnya, kita bangun sekolah di Kalimantan. Teman-teman sih mau bangun perfect, ya. Tapi saya bilang hati-hati. Ini harus begini, ini harus begini. Pokoknya nggak bikin orang sengsara, tapi juga jangan bikin dia lupa. Karena rata-rata memang anak-anak kami kalau dari kampung dia masuk ke Kalimantan, ke sekolah kita, itu angkatan pertama itu Pak, sampai keramik itu dilap-lap begini berkaca loh Pak. Karena kita dapat keramik sumbangan gitu, ya. Bukan keramik, apa namanya? Keramik, ya. Dilap gitu, dia kaca Pak, kok mengkilap gitu, ya. Karena lantai di rumahnya mungkin tanah atau floor gitu, yang khususnya dari desa sekali. Kloset kita Pak, juga banyak, bukan kloset, apa namanya, wastafel, itu bermasalah karena seringkali pecah. Cek punya cek, kenapa pecah? Anak-anak akhirnya datang ke saya, iya Pak, kenapa pecah? Cuci kaki. Lalu, jadi mau tidur ke wastafel, dia turun nyangkut, dia gabruk lah. Lah baru kita mulai bilang, makanya hati-hati, ini Kalimantan, yang salah kita bukan dia. Kenapa kita nggak kasih sosialisasi dan pengertian yang cukup untuk ngerti ini apa dan bagaimana? Yang ketiga Pak, jadi memang harus lagi budaya setempat tadi gitu, ya. Seperti apa yang cocok. Maka kalau saudara datang ke tempat kita, guest house kita nggak ada AC-nya. Banyak orang bilang, Pak bikin AC, gampang bikin AC. Kita bangunin tidak miliar. Apa susahnya AC? Genset di belakang itu kita baru beli lagi sekarang ini kira-kira 98 juta kan, ya. AC berapa duit sih? Murah, ya. Tapi tidak ada guest house satupun pakai AC. Dan saya akan pernah setuju pakai AC. Kenapa? Siapapun mau datang ke situ supaya tahu ini Kalimantan. Waduh, bangunnya keringatan Pak, silakan. Lu masih mau datang? Datang. Enggak apa-apa. Karena orang juga mesti diajar merasa di mana dia ada.
kita tamu-tamu datang, makan seadanya sih. Nah, sayur, telur, sekeplok daging, itu makanannya. Ya, tak peduli saya mau berapa kayanya dia. Itu ada makanan, makan segitu. Ya, kecuali kalau dia mau tambahan ya dia keluar. Kita jalan ke sana ya, kalau perlu ada teman kita, ke restoran kita ngomong-ngomong. Tok makan di restoran pun kalau dia kaya banget, restoran sana kan payah ya, udah turun tuh kelasnya. Jadi orang mesti belajar. Sehingga misi itu tidak boleh hanya sekedar satu pelaksanaan, tetapi juga harus menjadi sebuah pembelajaran, itu prinsip saya. Termasuk yang datangnya sendiri ya, kalau orang-orang yang punya uang mau datang mau lihat gitu. Yang ketiga, yang memang jadi penting juga adalah misi itu saya pikir harus menjadi semacam target final atau selesai. Saya kurang setuju kalau pribadi Pak. Mission trip misalnya ya, kita datang sini, lalu besok ke tempat lain lagi, besok ke tempat lain lagi. Kita mah happy bikin sesuatu, yang terima di sana nggak pernah belajar. Kita kasih satu kali, habis kan nggak ada lagi ya, 3 tahun, 4 tahun lagi baru balik lagi di situ. Akhirnya mereka mulai mikir nih, kalau misi datang enak loh. Nah, mulai dari doa supaya datang misi-misi lain. Nah itu kami minta-minta. Kalimantan sudah terjadi. Ya begini semuanya. Saya pernah sampai marah. Kita bawa dasi pakaian second gitu ya, bagi. Ada Pak, ini kurang Pak. Datang ke saya, kamu dapat begini. Wah saya nggak. Kali nggak tahu diri betul-betul saya. Pokoknya saya marah datang. Karena saya bilang kelewatan. Ada barang dikasih bukannya kalian bagi-bagi baik-baik. Masih bisa kau datang balik dan bilang ini kurang itu kurang. Syaru dapat ini. Jadi ngejelekin temennya. Saya cuma dapat begini. Tapi kemudian sesudah saya sendiri saya pikir, siapa yang bikin mereka rusak? Kita rusak. Maka gereja-gereja bikin misi itu saya bilang jangan. Kalau yang mau bikin misi satu tempat, kamu jadi bapak asuhnya deh. 3 hari, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, dia mandiri, ambil lagi lain. Mandiri, ambil lagi lain. Terlalu banyak kita sulit kontrol. Karena saya ada di Channel of Blessing, itu yang pertama kali yayasan saya dirikan. Ya, lalu kita mensupport anak-anak, mahasiswa. Dulu Pak sampai kita ketipu tuh. Namanya mahasiswa teologi kita pikir kan malaikat semua ya. Cuman sayapnya aja lagi bertumbuh kan begitu. Kita main kirim aja. Belakangan kami baru enggak. Satu kampus ada 4 anak kita dukung. Yang satu itu betul kekurangan Pak, satu lapar. Tapi yang satu lagi Bapak kenapa dukung? Loh kenapa? Kita dukung dia lebih besar dari yang ini. Yang ini diminta cuma untuk karena dia tinggal di Jakarta, lalu kadang seminggu atau sebulan sekali dia pulang. Jadi untuk ongkos pesawatnya. Gila gak kita ini? Kaget. Langsung kita cut. Tapi kita udah ketipu nih. Akhirnya gimana nih supaya gak ketipu lagi? Udah, kita belajar lebih bijak. Sekarang kerjasama tidak lagi mahasiswa tapi sekolah. Sekolah yang seleksi siapa yang kita mesti payment sama dia kan. Lalu kita datang ke sekolah itu berkunjung. Kunjungin sekolah itu. Tapi jadinya capek. Udah ngasih sumbangan, keluar lagi tiket untuk kunjungin, ngecek lagi, capek banget gitu. Tapi memang tidak ada misi yang tidak capek. Karena Tuhan mau memberikan keselamatan, turunlah dari surga. Berapa itu tiket pesawatnya? Mahal kali. Iya kan ya? Dapat lagi fasilitas kelas kambing pula lagi di dunia ini. Nggak ada yang bintang 7 yang nyambut dia. Rendah sekali. Tapi baru saya bisa ngerti. Dulu Pak, saya juga Kalimantan sering datang pergi, bawa makan, bawa apa, bawa ini segala macam gitu ya. Tapi kemudian enggak, kita mesti bikin. Makanya lihat pendidikan sudah kita evaluasi, kita analisa begitu ya. Sesudah ada visibility study secara singkat lah, secara sederhana. Oke, sekolah, kita bikin sekolah. Risikonya karena kita bikin sekolah, kita harus hadir di situ, terikat tiap bulan membiayainya. Berat setengah mati, yes. Tapi bagi saya, daripada uang 100 juta tiap bulan, tak bagi 1 juta. Bagus ya namanya ya. Wah hebat tuh, yayasan Pak Big Man Surahin tuh. Wah ada 100 orang yang 100 yayasan didukung. Enak kedengarannya, tapi cetiau. Tapi satu tempat, tapi hasilnya clear. Anak kita tahun ini jadi sarjana. Sekarang 29 kita biayain full. Tahun depan akan lulus 2, tahun depannya 4, sesudah itu akan 15 dan rata-rata 20 tiap tahun. Ya, nah memang badan misi nggak gampang, tapi saya pikir kita mesti berani jadi raja tega juga. Nah, ini kesalahan raja badan misi. Kadang-kadang, iyalah ini kan pelayanan. Loh kalau pelayanan, lihat aja Tuhan Yesus ya. Habis KKR 5.000 orang, ingat nggak? Memberi makan 5.000 orang? Sudah kan? Besoknya ada yang datang loh. Yesus senang apa marah? Marah loh. Ngapain kamu datang? Kamu bukan mau dengar firman Tuhan, mau cari roti kamu. Pergi kamu dimarahin. Baru saya sadar, iya orang Kristen suka salah ya. Kasihanlah ini kan gitu. No. Kita mesti stay. Karena yang kita kasih ini bukan uang kita loh, ini big boss punya itu.
Jangan sampai dia nanya, lo tahu kemana? Sana, itu kan penipu. Aku nggak tahu. Diam kau, kata Tuhan. Sama kau, aku percayakan uang itu. Kenapa kau ketipu? Habis kita. Ya, memang kalau udah lintas itu, aduh, makin besar badan itu memang harus makin hati-hati. Dan yang terakhir juga harus hati-hati juga begini. Saya sering lihat banyak pelayanan tidak efisien. Badan-badan misi ya saya. Kenapa? Sesudah dihitung cost operasional gitu ya. Akhirnya cost operasional itu lebih banyak kepada cost-cost kadang-kadang yang tidak berkaitan langsung dengan apa yang dikerjakan. Nah, ini jadi gawat nih. Jadi misalnya kita kirim bantuan, terima uang 1 miliar, ongkos transportnya 750 juta karena kita jalan rombongan ini kan. Yang terima sana 250 juta, dibagi kepalanya 1000 orang, yang pergi ini 50 orang. Jadi mana ongkos yang 50 ini? Satu rekan waktu saya ngomong sama dia, coba lihat Pak, baru saya kaget, iya. Maka kita harus hati-hati. Ini cek nih di mana nih. Nah itu sebab kalau seperti di Mika kita punya prinsip, pengurus atau siapa yang mau pergi ke kunjungan misi bayar sendiri. Jadi kita nggak mau sediain dana sendiri, termasuk pengurus. Tapi kalau orang kantor, staf berangkat, itu kita transport kita bayar. Maka stafnya kita itu sedemikian rupa supaya lalu lintas uang itu jangan sampai terlalu besar di cost yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan itu sendiri. Nggak directly gitu ya, tidak langsung tentu berkaitan. Tapi directly-nya mesti diperhitungkan. Sehingga kita bisa tekan supaya makin murah. Ya. Nah ini memang hal-hal yang jadi penting di dalam sebuah pelayanan. Dan terakhir mungkin yang perlu dipikirkan, juga memikirkan bagaimana supaya tempat itu bisa swasembada. Ya, itu juga penting. Tempat di mana yang kita dukung ini supaya swasembada. Nah karena itu kita mesti konsentrasi. Bagaimanapun pelayanan itu harus melahirkan orang-orang yang kuat. Di Tiongkok misalnya, ada teman-teman bikin sekolah ke Tiongkok. Sudah saya tanya berapa kosnya, saya bilang, wih ngeri banget, gede banget ya. Gak gampang kan? Kenapa lo gak ambil orang Tiongkok, masukin di SBC Singapura, biayain dia kuliah, pulang dia suruh misi. Lebih murah kan ya? Tetapi memang ada pertimbangan lagi. Ntar jangan-jangan sampai Singapura nggak mau balik lagi. Loh, betul nggak? Ini anak-anak saya ini yang di UPH ini, di Jakarta, bisa nggak mau balik? Bisa aja. Tapi kalau nggak mau balik kemana pun saya Uber. Saya doain patah kakinya betul-betul. Ya, jadi jangan coba-coba kalau nggak pulang. Kalau itu saya Uber bisa-bisa. Ya, tetapi rasanya memang penting supaya ada keseimbangan tadi, Pak. Betul, saya setuju sekali. Maka misi jujur saja ya. Sekarang misi sama badan misi sama gereja udah terpisah, aneh ya. Padahal gereja itulah itu misi. Allah punya misi terhadap dunia, dibangunnya gerejanya. Gereja adalah misi Allah. Gereja ini mesti menjalankan apa yang Allah perintahkan. Misi itu sendiri. Tapi gereja banci, gereja kurang ajar, gereja jadi penjahat, cuma mikirin diri sendiri. Hanya orang Kristen yang senang hati, lihat ini kok jadi gini. Hanya muncullah badan misi di luar gereja, jadi parachurch. Ini kesalahan gereja. Maka gereja kadang-kadang kalau nyumbang ke parachurch yang bidang misi, jujur aja sumbangan gereja dikit ya. Lebih banyak pribadi-pribadi. Sering ikut pribadi-pribadi. Maka gereja-gereja yang sehat itu selalu punya dana untuk misi, itu sehat. Maka kalau kita presentasi di gereja, jauh lebih susah. Ya Pak, kami ngerti, kami akan doakan, akan dukung terus. Kita pikir dukung pakai duit kali ya. Ternyata memang gereja masuk dalam list doa syafaat. Tapi enggak ya. Jadi memang saya setuju sekali Pak, itu mesti disikapi, dikritisi. Saya belum lama, cuman mungkin karena saya dulu orang kantor sih kali ya. Jadi orang kerja, saya kan di lapangan, punya mekanik apa. Jadi mekanik ngomong saya tidak bisa terima sembarang kan. Saya cek semua gitu. Akhirnya saya baru ngerti sekarang kenapa saya telat kuliah ya. Saya pikir-pikir terlambat, saya 95 baru masuk sekolah teologi. 87 saya sudah mau masuk sebetulnya. 88. Tapi tidak tahu, sudah tes, sudah apa, nggak lulus saya. Anak remaja saya lulus. Jadi waktu itu saya rasa saya berdosa banget apa gimana ya. Saya sempat agak kecewa loh. Nggak mau lagi sekolah teologi. Sampai 7 tahun. Baru gumul lagi, masuk lagi dan keterima. Tapi sekarang saya baru ngerti. Pengalaman kerja saya membantu banyak sekali dalam konsep pelayanan dan penanganan. Karena saya kerja banyak dari nol, dari kada, jadi ada betul-betul nol gitu. Jadi iya ya, baru paham gitu ya. Jadi setuju sekali Pak, itu harus dihati-hatikan. Nah ini juga salah satu contoh buat kita ya, memilih lembaga yang kita mau support, itu juga perlu hati-hati sekali. Ya saya tahu betul di Indonesia ini banyak lembaga yang terima dana banyak dari luar negeri, tapi tidak ada proyek. Kecuali mutu-mutu. Yang dimutu proyek kita berapa lagi? Laporan lagi dia, datang duitnya kan. Jadi duitnya biaya muter-muternya dia. Yang di foto-foto kita punya. Kurang ajar. Jahat sekali loh itu. Ingat ya, dukung hamba Tuhan 75.000, biaya ngantarnya 200.000.
Sadis nggak? Yang didukung 75.000, biaya nganter 200.000. Mau hati-hati deh. Kadang-kadang kayaknya bom baptis mesti diuber terus. Kalau semua orang bisa teliti, pasti akan menolong banyak lembaga misi jadi lempeng. Thank you, Pak. Apakah pemberian dan perpuluhan berbeda? Saudara-saudara, tadi pagi juga ditanyakan, perpuluhan, persembahan sukarela, persembahan khusus, persembahan sukacita, banyak muncul di PR. Satu inti persembahan kita, itu Tuhan beri, kita kembalikan. Tetapi ada cara mendisiplin diri kita. Kebaktian, kita keluarkan persembahan. 1 bulan kita berikan perpuluhan. Saya sendiri tidak menganut konsep perpuluhan. Bagi saya 100% uang saya uang Tuhan. Jadi kalau saya hitung-hitungan perpuluhan, mungkin banyak pengeluaran saya akan saya cut. Karena sudah perpuluhan saya sudah melebihi. Tapi waktu saya tahu saya bisa kerjakan, dan saya tahu saya tidak perlu untuk ambil biaya, saya tidak ambil biaya. Saya kerjakan saja. Ya, karena saya tahu Tuhan pasti hidupkan saya dengan cara yang berbeda lagi gitu. Nah jadi perpuluhan itu mendisiplin kita sebagai orang percaya untuk memberi. Tapi jangan pernah bilang aku sudah memberikan perpuluhan. Perpuluhan adalah hak Tuhan. Lalu 90% hak siapa? Hakmu. Enak aja. 100% kan punya Tuhan ya. Jadi kalau kita ada kasih perpuluhan, besok ada orang pelayan misi tadi, betul-betul sudah cek, sudah betul-betul membutuhkan, kita ngasih nggak? Harusnya. Tapi jawaban kita apa? Aduh maaf ya, saya sudah ngasih perpuluhan saya ke gereja. Jadi saya nggak bisa bantu kamu. Itu kejahatan. Kenapa rupanya kalau kau keluar 20%? Kenapa kalau keluar 30%? Mati kau gara-gara itu. Emang Tuhan itu Tuhan yang tidak bertindak. Tapi jangan pernah berpikir saya kasih Pak, kenapa? Supaya kembalinya lebih banyak. Oh itu jahat lagi. Nangkap ya? Nah jadi perpuluhan adalah pendisiplinan kita kasih tiap minggu. Toh uang kolektor, toh uang perpuluhan juga dikumpul lagi, dikelola untuk pekerjaan Tuhan. Tetapi ini harus diperhatikan. Bagaimana dikatakan? Tetapi di sini kita harus hati-hati di dalam memberikan perpuluhan itu. Kenapa? Karena dikatakan gini, apakah seluruh dana perpuluhan hanya untuk hamba Tuhan bagi gereja? Salah. Ya, perpuluhan bukan untuk pendeta. Perpuluhan itu dari konsep perjanjian lama dibawa ke rumah Tuhan, dikelola untuk kepentingan Lewi, termasuk di sana orang-orang miskin, termasuk di sana orang-orang asing sekalipun. Dan itu dikelola sedemikian rupa. Makanya Tuhan marah sekali menyucikan bait suci karena mereka sudah memutarbalikkan uang itu senter ke para pemimpin. Maka pada waktu itu imam kaya-kaya sekali. Sudah terjadi penyelewengan, Tuhan koreksi. Termasuk penjualan-penjualan di halaman bait suci itu. Nah ini koreksi yang besar sekali. Nah jadi perpuluhan itu harusnya dipakai untuk mengelola tadi itu, ya posting itu. Nah jadi perpuluhan yang masuk ke dalam gereja sama persembahan ini dibicarakan, dihitung. Hamba Tuhan sudah mendapat tunjangan kesejahteraan. Nah ini dihitung. Berapa sih saya? Nah, kita bikin pos. Posnya apa? A, B, C, D, ya terserah lah kebijakan gereja itu ya. Pos ini, pos ini, pos ini, pos ini. Tetapi tentu kita tidak boleh lupa kepada pelayanan tadi itu. Kita hidup bukan hanya untuk kita. Kalau gereja kita punya uang cukup, kita juga mesti memikirkan gereja yang uangnya tidak cukup. Itu baru gereja. Kalau gereja kita uang cukup lalu bangun gedung besar lalu kita bangga sudah jadi gereja. Bagi saya tidak. Kita tidak lebih dari orang egois saja yang memikirkan diri kita bangun. Padahal yang kita bangun itu kalau bisa kita hemat, kasih yang lain bisa tumbuh. Kenapa tidak? Kenapa harus kita saja? Emang cuma kita gereja. Nah, yang kemudian harus dipisahkan lagi